Oke, terima kasih juga Papi Mami, Miss dan Mister. Kita sudah mengawali dalam doa. Hanya dari tadi itu, aduh saya sedikit kurang fokus saat berdoa. Karena saya ada terkendala begitu Miss Asti dan mungkin Papi Mami. Tadi sempat ketika saya sudah update status, tablet saya ini saya lupa password. Nah ini sering terjadi nih, ketika anak-anak sering mempassword perangkat yang mereka miliki. Apakah itu juga terjadi di Papi Mami juga atau Miss dan Mister? Hari ini kita akan ngobrol panjang, kita akan sharing-sharing bersama Miss Grace. Hello Miss Grace. Halo, selamat Hello pagi. Miss Grace. Aduh cerah sekali. Miss Grace akan bersama kami untuk ngobrol bareng. Khususnya mengenal lebih luas dunia digital anak. Mungkin permasalahan saya tadi hanya salah satu dari sekian banyak permasalahan ya Miss Grace ya. Tapi Miss Grace tahan dulu sebelum kita ngobrol panjang. Tolong dong perkenalan dulu Miss Grace. Mungkin yang di rumah ini penasaran juga. Miss Grace ini siapa? Atau jangan-jangan Miss baru di sekolah talenta atau Putra Nirmala nih. Silakan Miss Grace. Oke, terima kasih Miss Ayu. Selamat pagi Miss and Mister Guru di SD Talenta dan Putra Nirmala. Selamat pagi juga Bapak Ibu orang tua murid. Perkenalkan nama saya Grace Amin. Saya adalah seorang psikolog dan saya kebetulan juga mengajar di Presiden University, salah satu kampus swasta di Cikarang. Mungkin itu saja perkenalan dari saya. Terima kasih. Siap Miss Grace. Lebih jauh lagi nanti bisa mengunjungi media sosial Miss Grace gitu ya. Di mana media sosialnya Miss Grace? Kan harus up to Aduh, date kacau. sekarang. Oh iya, nambah follower ya. Nambah follower. Nambah follower. Instagram saya ada nanti di bawah ada. Oke, Di siap. Ada slide-nya. di bagian bawah. Nanti kontak person juga ada di bagian bawah. Jadi Papi Mami nggak usah khawatir. Kalau nanti mau berbincang lebih jauh lagi bersama Miss Grace, boleh ya Miss Grace ya? Dengan senang hati. Oke, dengan senang hati juga saya memohon pertolongan Miss Grace. Gimana Miss Grace, saya sebagai orang tua, sebagai guru, kalau perangkat siswa atau perangkat anak-anak itu di password. Tapi tunggu, kayaknya itu bukan jadi masalah utama juga nih. Masalah utamanya screen time. Gimana nih Miss Grace? Aduh sepertinya banyak permasalahan nih. Mungkin bolehlah sharing-sharing supaya kita bisa lebih jauh lagi, lebih tahu lagi mengenal dunia digital ini. Silakan Miss Grace. Oke, terima kasih Mas Ayu. Saya juga bingung karena ternyata juga banyak sekali masalahnya ya. Jadi saya harus mulai dari mana? Mulai dari sini dan mulai dari sekarang. Oke. Mulai dari depan pastinya. Oke, saya izin share screen. Silakan. Oke, apakah layar saya sudah terlihat? Sudah Miss Grace. Oke, saya mungkin nanti screen-nya sebentar, habis itu nanti saya lebih enak ngobrol saja karena saya bukan seorang yang benar-benar capable di bidang ini, tetapi pasti orang tua maupun guru-guru juga punya pengalaman di sini. Jadi lebih enak kita sharing aja, bukan jadi saya narasumber utama. Pasti Siap Miss informasi dari Bapak Grace. Ibu dan Miss Guru akan lebih banyak. Oke. Oke, ini saya mulai slide saya. Maaf, saya akan banyak gambar saja karena saya lebih suka ngomong dibanding menulis segala sesuatu. Ini saya memberikan judul di slide awal saya, Hello Digital. Nah, mungkin kalau kita yang sudah dewasa, kebutuhan digital ini sangat penting. Ada segala macam kehidupan kita yang akhirnya terbantu oleh hadirnya digital. Terus kalau kita compare masa lalu, zaman sekarang, dan mungkin ke depannya, saya nggak tahu apakah Bapak Ibu juga masih sempat mengalami kaset. Dulu saya zamannya Westlife. Kalau mau dengerin Westlife, itu mungkin saya harus nabung dari uang saku untuk beli kasetnya. Dan itu pun hanya sekitar 10 lagu. Kalau mau beli album selanjutnya, ya saya harus nabung beli kaset lagi. Tapi zaman sekarang, dengan gampang saya Spotify atau YouTube, cari musik, bahkan lagu-lagu di zaman papa saya pun saya bisa masih temukan di sana. Itu salah satu contoh. Nah, ini juga salah satu contoh yang lain.
Kalau dulu ngantri di telepon umum, mulai dari zaman saya SD itu masih zaman yang koin, harus ngumpulin koin, masukin, kalau mau teleponnya agak lama, kumpulin koinnya agak banyak, supaya orang yang di belakang nanti nggak terlalu mengganggu saya karena kehabisan koin. Tapi sekarang saya nggak harus ngantri, kalau mau teks mama saya atau teks keluarga saya dengan WhatsApp atau Line atau Telegram atau segala macam saya bisa lakukan dengan cepat. Dulu kalau saya kuliah atau di sekolah mau mencari literatur tertentu, saya harus pergi ke perpustakaan, melewati lorong-lorong, cari kode bukunya, terus baru baca semua textbook-nya, dan itu takes time. Tapi sekarang hanya dalam hitungan detik, itu anak-anak sudah bisa dapat berbagai macam informasi. Kemarin saya baru sharing dengan teman saya, dia sedikit mengeluh karena anaknya harus membaca textbook dan bukan e-book. Terus teman saya dengan sambil bercanda dia bilang, seandainya buku ini punya Control F ya, jadi tinggal ketik keyword yang harus dicari dan itu bisa langsung ketemu halaman berapa. Tapi bukunya tebel, nggak bisa Control F, jadinya orang tua tetap harus baca semua. Nah, itu perbedaan-perbedaan yang terjadi zaman dulu dan zaman sekarang. Nah, anak-anak generasi alfa ini terlahir dalam situasi yang sudah digital. Kalau generasi saya namanya generasi milenial, generasi selanjutnya yang sekarang mungkin sudah kuliah atau apa, generasi Z. Tapi kalau anak-anak di generasi ini mungkin namanya generasi alfa. Nah, mereka sudah main VI, terus mereka sudah berkutat dengan AI dan segala macam. Mari kita lihat apa itu generasi alfa. Mereka lahir antara tahun 2010 sampai 2024 nantinya. Terus mereka dilahirkan dari orang tua yang umumnya adalah generasi milenial. Oleh sebab itu, dalam kehidupan mereka, sejak lahir mereka sudah hidup dengan perkembangan teknologi. Karena di era milenial saja, era-era terakhir milenial itu sudah kena teknologi. Jadi anak-anaknya pasti sudah langsung hidup dengan perkembangan teknologi, tech savvy. Nah, kemudian tidak ada batasan. Mereka bisa explore berbagai informasi dengan mudah dalam hitungan detik, dan itu berjubel informasi bisa mereka dapatkan, baik ataupun buruk. Pokoknya semua ada di situ. Kita bisa cari. Nah, ada positifnya dari teknologi ketika kita menggunakannya dengan baik. Salah satunya kita bisa kolaborasi, bisa belajar. Kalau kemarin semenjak pandemi akhirnya kita mengenal e-learning, belajar dari rumah, gurunya ada di rumah masing-masing juga terkadang, dan kita bisa juga explore materi-materi dari sumber lain. Nah, anak-anak juga sekarang banyak belajar dari YouTube dan segala macam. Tiba-tiba anak teman saya jago sekali bahasa Inggris, padahal mama papanya tidak terlalu berbahasa Inggris di rumah. Terus saya tanya, kok anaknya kayak londo banget? Terus teman saya cuma bilang, itu gara-gara YouTube tuh tiap hari tontonannya bahasa Inggris, jadi langsung pronunciation-nya sefasih itu. Nah, ada juga sekarang anak-anak yang sudah bisa buat aplikasi-aplikasi yang sederhana. Kalau zaman dulu saya megang laptop itu ya pas kuliah, tapi anak-anak zaman sekarang game ataupun itu mereka bisa dengan cepat menang. Kadang saya main game kalah sama anak sekolah minggu saya, tapi mereka juga kadang bisa meng-create game itu di usia-usia yang sangat dini. Ada juga kemarin semasa pandemi yang kolaborasi antar negara. Kalau yang seusia itu paduan suara, atau misalnya mereka collab sama artis TikTok lainnya buat TikTok kolaborasi, segala macam bisa. Atau kursus musik dari rumah. Gurunya di rumah juga, mereka latihan dari rumah, buka YouTube channel, juga bisa belajar skill-skill lainnya. Nah, tetapi positif itu tidak hanya
positif dari sosial media ataupun teknologi. Ada challenge-challenge yang terjadi ketika anak-anak sudah fokus dengan teknologi. Hal-hal seperti ini sering saya jumpai kalau lagi makan di luar ataupun melihat anak dari orang lain, mereka fokus dengan gadgetnya, bahkan di saat makan pun gadget yang dilihat. Ketika ini duduknya sebelahan, tetapi fokusnya gadget. Kalau yang punya gadget bisa main gadgetnya sendiri, kalau yang nggak punya ya ini, masih ada di warnet-warnet, mereka main game online, barengan, kadang minta uang dari mama papanya, dan main warnet sampai sore. Ada yang kadang kalau mau diajak salaman, itu nggak ada kontak matanya sama sekali. Fokus ke game aja. Di gereja kadang anak-anak sekolah minggu saya kalau sudah mulai, saya coba tes ajak salaman, mereka nggak ngelihat mata, saya coba tarik dulu handphonenya, saya minta, ayo matanya mana, supaya latihan untuk kontak mata. Nah, ada juga bahaya lain, mereka bisa melihat situs-situs yang kurang sewajarnya, yang tidak baik untuk mereka. Nah, kasus-kasus lain yang belakangan berkembang juga, ini saya temukan, konten-konten LGBT itu sudah mulai masuk ke kartun-kartun anak-anak maupun ke anime-anime. Kadang kita nggak sadar. Kemarin ketika saya coba searching di YouTube, kartun apa saja yang mengandung konten LGBT, lumayan banyak ditemukan. Dan saya cukup terkejut karena kesannya ini konten-konten yang lucu untuk anak-anak, tapi ternyata ada hal-hal yang tidak seharusnya dipelajari anak ada di dalam ini. Atau konten kekerasan dari game-game, pukul-pukulan, atau mereka kadang bunuh-bunuhan, itu jadi hal-hal yang sepertinya biasa, karena di game mereka melihat itu terjadi. Tapi kan kalau di game mungkin musuhnya jadi kalah, itu aja. Tapi ketika mereka kembali ke lingkungan yang asli, mereka mencoba melakukan itu, ya akhirnya hal-hal yang tidak diinginkan yang terjadi. Nah, ini juga sering terjadi, cyberbullying. Kebetulan saya di universitas, terus ada banyak mahasiswa yang sering kali datang ke saya, menceritakan bahwa mereka adalah korban bullying sejak SD. Bahkan ada yang ketika masih ingat, mereka bilang, mungkin kayaknya sejak TK deh, Miss. Jadi saya cukup terkejut bahwa sejak TK pun sudah ada bullying, dan dengan sosial media, di dunia cyber pun bullying tetap terjadi. Dan impact-nya ketika mereka dewasa itu cukup terpengaruh. Jadi kasus-kasus yang saya tangani dengan mahasiswa-mahasiswa saya, ada yang akhirnya tidak percaya diri, ada yang akhirnya justru membuli orang lain, karena dulu mereka korban, sekarang mereka jadi pelaku, dan segala macam. Impact ke mentalnya mereka tidak terlalu bagus. Atau, ini yang tadi juga sudah disinggung oleh Miss Ayu, screen time. Nah, kalau saya sebenarnya juga bermasalah dengan ini. Jujur, kalau orang dewasa, kita pun kadang lupa berapa lama kita fokus dengan screen, walau laptop lah, gadget, handphone lah, atau televisi. Mata kita benar-benar terlalu banyak melihat gadget seperti itu. Sehingga ada efek-efek ke mata, saya sudah mulai merasakannya, terus akhirnya juga ke work-life balance saya tidak terlalu bagus, dan segala macam. Kalau untuk anak sebenarnya kan maksimal yang baik sekitar 2-3 jam, tapi banyak penelitian menemukan bahwa anak-anak zaman sekarang mereka bisa lebih dari 9 jam. Kemarin ketika saya mencoba menyampaikan materi di salah satu sekolah di daerah sekitar saya ngobrol sama satu anak SD, dia baru kelas 3 kalau nggak salah. Dia dengan santai bilang, Miss, tahu nggak, saya kemarin, saya biasanya tuh habisin waktu sekitar 10-11 jam dengan gadget saya. Saya cukup, wow, untuk anak kelas 3 SD, 10 jam dengan gadget, screen time-nya, wah, lumayan juga ya.
Dan setelah itu saya lihat dia pakai kacamata yang sudah lumayan tebal. Jadi efeknya sudah langsung terasa ke dia. Nah, ini gambar saya relate sih. Kalau dulu mungkin ibu-ibu menjewer anaknya untuk pulang karena anaknya main layangan atau main gundu. Tapi sekarang ibu-ibu menjewer anaknya supaya itu karena anaknya terlalu fokus dengan gadget. Jadi permainannya sekarang agak berbeda. Kalau dulu kita lebih ke real interaction sama orang, sekarang anak-anak fokusnya ke gadget. Itu yang juga saya temukan di anak-anak. Nah, kadang sebagai orang tua, kita lupa bahwa anak itu melihat contoh. Jadi, ini gambar kesannya lucu, tetapi inilah fakta yang terjadi di lapangan. Ibunya sibuk dengan gadgetnya, anaknya nangis, tidak terlalu dipikirkan, atau oke, kumpul dengan keluarga, tapi dengan kesibukan masing-masing. Even di meja makan, sibuk dengan gadget, ayahnya masih mungkin working from home, dan ibunya mungkin update sosial media tadi. Kalau belum update kurang gimana gitu harinya. Ini bayinya seperti terlantar karena orang tuanya juga tidak memberikan kasih sayang yang sangat dibutuhkan sebenarnya. Nah, oleh sebab itu dibutuhkan literasi digital, baik kita sebagai orang dewasa maupun untuk anak-anak. Nah, sebelum saya lanjut ke literasi digital, mungkin lebih enak kalau saya dengar juga pandangan dari Bapak Ibu atau dari Miss and Mister tentang sebenarnya situasi sekarang sudah seperti apa sih? Mungkin saya akan bisa dapat gambaran lebih banyak bisa dari share-share yang diberikan. Saya izin untuk stop share dulu dan mungkin kita akan ngobrol-ngobrol dulu aja. Oke. Miss Grace, terima kasih sekali sudah membuka gambaran, membuka wawasan kita bersama. Karena betul sekali, tadi saya senang sekali ketika melihat Miss Grace, waduh positifnya luar biasa. Kita sepakat bahwa memang adanya teknologi itu memberikan dampak positif yang luar biasa. Apalagi juga bagi kami guru-guru, ini suatu perkembangan yang luar biasa dalam dunia pendidikan. Tapi setelah slide berikutnya, saya miris Miss Grace. Saya sebagai seorang guru dan sebagai orang tua juga, langsung introspeksi diri saat ini juga. Screen time berapa lama yang efektif? Ternyata memang nggak bisa lagi ya 3 jam bahkan terjadi. Nah, kalau dari sisi Miss Grace sendiri nih, mungkin bagi Miss Grace juga mungkin dari setelah Miss Grace mungkin sering berbincang dengan banyak orang. Mana yang lebih efektif? Setiap hari dibatasi atau biasanya ada yang gini nih kalau anak-anak sering sharing, Miss aku mah setiap hari nggak pegang handphone. Cuma weekend, tapi full. Nah, gimana nih Miss Grace menyikapi hal tersebut? Oke, terima kasih Miss pertanyaannya. Pertanyaan pertama sudah cukup berat ya. Masih ada yang berat-berat lainnya? Oh, oke, baiklah. Kalau menurut saya itu tergantung kesepakatan dengan anak ya. Kalau zaman sekarang mau di weekend saja mungkin kondisinya akan berbeda. Kalau mungkin di zaman saya weekend saja pegang gadget akan enak. Tapi kan sekarang sekolah juga sudah mulai banyak menggunakan gadget. Jadi kita tidak bisa menutup peluang anak untuk menggunakan gadget di weekday karena ya mereka ya sekolah kadang ngasih PR dan segala macam mereka harus cari juga di gadget. Tapi yang penting adalah seberapa besar pengawasan orang tua dan waktunya itu juga disesuaikan dengan kebutuhan anak. Jadi ketika memang sudah ada masanya untuk belajar dan sedikit waktu untuk bermain dengan gadget, ya ada batasan-batasan yang harus disepakati bersama antara orang tua dan anak. Kalau memang di sekolahnya full yang bisa gadgetnya di weekend saja, ya mungkin akan berbeda ya. Di daerah-daerah tertentu mungkin belum ada yang sekolah harus menggunakan gadget, tapi menurut saya kebanyakan sekarang sekolah mau tidak mau mereka sudah harus menggunakan gadget. Jadi nggak bisa sekarang peraturan anak weekend aja ya, pasti mereka akan protes dan menggunakan alasan lain. Oke, jadi memang kata kuncinya kesepakatan bersama ya Miss Grace ya. Jadi komitmen antara anak dan orang tua, sesuaikan kebutuhannya tadi karena mau nggak mau ya. Jangankan sekolah, ketika kita bekerja juga kita membutuhkan itu gitu ya Miss Grace. Tapi gimana nih Miss Grace, tadi Miss Grace juga sempat menampilkan nih ternyata di dalam
konten-konten yang bisa diakses anak-anak sekarang itu bervariasi. Ada sih yang tadi dibalut dengan kartun, ada yang dibalut dalam games, tapi kalau ditelusuri lebih lanjut ternyata bisa memberikan efek yang kurang baik nih. Padahal kadang, ini kadang nggak semuanya Miss Grace, kita mah kadang-kadang aja gitu. Beberapa beberapa personal aja lah yang mungkin tanpa menyadari, oke, seperti tadi yang digambar terakhir, tenang, anak-anak mah yang penting bisa tenang, tanpa menyadari lebih lanjut bahwa yang ditelusuri, yang dibuka, ternyata bisa seperti itu. Gimana nih Miss Grace kalau seperti ini? Oke, saya sih, saya ingat dulu kalau di TV, zaman saya ya, itu ada kode BO, terus ada yang SU, itu kan sebenarnya mengajarkan orang tua untuk ketika anak sedang menonton atau bermain gadget, harusnya orang tua juga paling tidak tahu apa yang ditonton atau yang dilihat anaknya. Nah, seringkali ya itu, karena supaya anak tenang saja, jadi diberikan saja tanpa tahu sebenarnya apa yang sedang disaksikan anak-anak. Karena mungkin kalau zaman sekarang itu terkadang anak itu tidak mencoba untuk mencari sesuatu yang tidak baik, tapi kayak kita lagi buka, boleh sebut merek ya, misalnya portal berita, kanan kiri itu kadang iklan-iklannya yang tidak senonoh gitu. Dan kalau kita tidak sengaja ngeklik, ya itu akhirnya kan terbuka yang macam-macam. Nah, terus nanti algoritmanya akan bermain dan akhirnya iklan seperti itu yang terus muncul. Nah, mungkin anak-anak waktu itu belum paham apa sih ini, dan anak sudah tidak paham, orang tuanya tidak mengawasi. Jadi anak mencari tahu sendiri tanpa ada arahan dari orang tua. Nah, ini yang seringkali jadi permasalahan. Orang tuanya sibuk dengan dunianya masing-masing, anaknya juga nggak tahu, tapi nggak tahu harus mencari tahu kemana, jadinya ya mereka eksplor sendiri dan agak sedikit kebablasan salah arah. Cukup menjawab atau? Menjawab Miss Grace. Artinya gini, sebenarnya beberapa aplikasi atau beberapa layanan dari penyedia internet dan sebagainya lah, itu sudah memberikan apa ya, keamanan. Kalau di Google sendiri sebenarnya sudah ada fitur family link begitu ya, agar saling bisa mengawasi dalam satu keluarga itu. Kemudian di YouTube juga sebenarnya ada seperti Kids. Ya YouTube for Kids atau sistem rating gitu ya. Kalau tadi kalau kata Miss Grace, ratingnya ini untuk anak usia 3 plus atau mungkin anak-anak atau yang semua umur. Tapi memang betul kadang bahasanya tuh kita kecolongan gitu ya, sebagai orang tua maupun sebagai guru. Nah, saya juga mau mengundang nih salah satu teman saya, Miss Grace. Miss Kiki, where are you? Di manakah Miss Kiki? Mari kita bersama ngobrol-ngobrol. Karena kadang memang dibutuhkan kolaborasi nih antara orang tua, bukan kadang lagi, harus berkolaborasi antara orang tua, guru, dan guru dari semua bidang juga. Karena anak-anak menjadi tanggung jawab kita bersama. Selain Miss Kiki, saya juga mau mengundang Miss Asti. Silakan Miss Asti bergabung bersama kami, kita ngobrol-ngobrol bareng. Nanti sama Papi Mami kita juga bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Papi Mami ya. Nanti di akhir obrolan kita bisa tanya jawab bersama. Yang di Putra Nirmala, yang di Talenta, semuanya mendapatkan kesempatan untuk berbincang bersama. Miss Kiki, Miss Asti, dan Miss Grace. Gimana nih menurut teman-teman dalam menyikapi seperti yang disampaikan Miss Grace, awalnya nggak sengaja. Awalnya hanya muncul pop up gitu ya. Kepencet. Dan ternyata algoritmanya memunculkan terus-menerus yang menumbuhkan rasa ingin tahu. Ya mungkin kalau yang laki-laki cenderung ke games. Kalau yang perempuan mungkin baca-baca lah, baca-baca novel, webtoon, dan lain sebagainya nih. Gimana nih Miss Kiki, Miss Asti, Miss Grace menyikapi dengan variasi kondisi ini? Silakan, mungkin dari Miss Kiki. Oke Miss, sebenarnya kalau dari tiba-tiba ada pop up iklan seperti itu kan, itu sangat berpengaruh sih sebenarnya ke anak-anak karena memang ada beberapa kasus juga yang mewakili hal tersebut gitu, termasuk yang tadi udah dibahas oleh Miss Grace gitu kan, yaitu konten-konten LGBT.
gitu. Dan itu memang benar-benar terjadi gitu Mami Papi ya. Di sekolah kita itu benar-benar terjadi dan itu benar-benar ada gitu. Dari mana mulainya? Yaitu dari anime, tontonan anime. Kalau enggak dari situs-situs cerita-cerita, bukan novel sih, tapi cerita-cerita fiktif buatan orang-orang yang ada di Telegram, WhatsApp, atau Twitter. Nah, seperti itu gitu. Dari situlah mereka mulai penasaran, anak-anak mulai penasaran dengan hal tersebut dan menganggapnya itu tuh kan normal, Miss. Kan cewek sama cewek, cowok sama cowok, kayak gitu. Nah, disitulah awal mulanya mereka mulai tertarik. Kayaknya nggak apa-apa deh kalau kalau nontonnya yang seperti itu, gitu kan? Karena ada beberapa anak yang sampai bilang, kan yang nggak boleh cowok sama cewek, Miss. Kalau cowok sama cewek, baru bikin hamil, kata dia gitu. Kadang ada yang bilang kayak gitu kan? Saking jujurnya gitu kan. Kalau cewek sama cewek atau cowok sama cowok kan berarti nggak kenapa-napa nih, Miss. Kata dia gitu. Jadi emang bener ya, Mami Papi ya, apa namanya, hal tersebut tuh benar-benar ada gitu, benar-benar terjadi, bukan hanya ada di berita aja, tapi sebenarnya di sekitar kita, anak-anak kita, lingkungan anak-anak kita itu tuh benar-benar ada dan benar-benar terjadi. Jadi memang benar-benar kita sebagai guru, sebagai orang tua tuh benar-benar harus meningkatkan awareness kita tuh lebih tinggi lagi nih, apalagi semenjak 2 tahun anak-anak tuh ada di rumah full gitu kan, di mana-mana mereka ya eksplornya tuh nggak bisa ngeksplor keluar rumah, nggak bisa eksplor ke alam, cuma bisanya eksplornya ya di gadgetnya mereka aja nih untuk jalan-jalan dan lain-lain tuh di gadget doang gitu, Miss. Oke, Kalau Miss dari Kiki. saya. Berarti memang kita harus lebih aware banget nih. Kita harus waspada. Betul, Antisipasinya iya, lebih banyak nih, Miss Grace. betul. Baik kita sebagai seorang guru, orang tua, artinya kita sebagai orang dewasa nih. Menurut Miss Grace kita harus bagaimana? Karena ternyata ini bukan hal sederhana lagi ya kalau itu memang benar terjadi. Satu, mungkin dari tingkatan dari yang paling muda, mungkin dari kelas 1, bahkan sampai yang mulai dewasa kelas 6. Mungkin itu pertanyaan-pertanyaan sederhana yang polosnya anak-anak. Kayak tadi yang disampaikan Miss Kiki kan, ya kalau gini berarti bisa hamil dong, kalau yang gini berarti nanti gak baik dong. Padahal untuk memberi pengertian ke anak aja, hamil itu gimana, dewasa itu seperti apa, itu mungkin kita masih memikirkan nih, kalau ngomong ke kelas 1 harus seperti apa, kelas 2 seperti apa. Nah artinya guru maupun orang tua kan harus ada kerjasama ya. Miss Grace sendiri mungkin bisa memberikan gambaran kepada kami, bagaimana kami sebagai orang dewasa menyikapi hal tersebut. Oke, terima kasih Miss Ayu. Kalau kebetulan saya juga di dunia pendidik, tapi untungnya saya di dunia pendidik yang sudah anak-anaknya dewasa ya, jadi akan berbeda dengan yang anak-anak. Tapi ketika saya mengajar sekolah minggu, itu saya ketemunya anak-anak kecil. Jadi ya cukup tergambar bagaimana kita harus memilah bahasa, menjelaskan sesuatu yang mungkin bagi mereka masih abstrak, tapi kita harus menjelaskan dengan bahasa yang sederhana agar mereka mudah mengerti. Nah, jadi pemilihan bahasa yang baik untuk menjelaskan konsep-konsep yang cukup rumit itu dibutuhkan. Mungkin kayak tadi konsep hamil dan segala macam, mungkin tidak perlu detail bagaimana kayak pelajaran biologi itu nggak harus, tapi mungkin dengan bahasa sederhana karena papa mama mengasihi, terus Tuhan memberikan ini. Nah, cukup dengan yang cukup untuk usianya mereka. Nanti kalau mereka sudah di level yang lebih tinggi, ya mungkin penjelasannya akan lebih detail. Nah, itu yang perlu diketahui oleh orang tua. Anak tuh hanya butuh ketika mereka bertanya, kita bisa jadi teman untuk share. Nah, seringkali kan, ya udahlah, nggak tahu. Akhirnya tidak berusaha menjelaskan, tidak juga memberi arahan itu benar atau salah, mereka eksplor sendiri. Nah, waktu orang tua ataupun guru untuk punya quality time dengan anak itu yang menurut saya penting, baru nanti bagaimana cara menjelaskannya itu yang bisa kita sesuaikan dengan usianya. Menurut saya sih seperti itu, Miss. Quality time penting berarti ya Miss Grace ya? Sangat. Baik itu quality time di sekolah, quality time di rumah, begitu ya Miss Grace ya? Karena sebenarnya positif ya ketika anak itu punya rasa ingin tahu yang tinggi, begitu ya Miss Grace, Miss Kiki dan Miss Asti. Berarti kan mereka mau mengeksplor. Tapi yang penting sebagai orang dewasa mengarahkan, begitu ya Miss Grace ya? Betul. Kita harus pintar-pintar mengarahkan,
ajak ngobrol bareng, diskusi bareng, apalagi semakin mungkin di masa puber itu kan rasa ingin tahunya tinggi, gejolaknya juga sudah lebih. Ketika hanya cuma sekedar dikasih tahu kamu harus gini, harus gitu, mungkin nggak bisa diterima mungkin buat anak-anak ya. Ya. Tapi ketika seperti tadi kata Miss Grace jadi teman. Artinya gini Miss Grace, batasan itu dianggap wajar dan tidak wajar sejauh apa Miss Grace? Tergantung konteks masalahnya menurut saya. Wajar atau tidak wajar, kita sebagai orang dewasa yang seharusnya lebih tahu. Jadi oleh sebab itu saya tadi bilang quality time dengan anak itu penting, karena mereka kan sebenarnya masih di usia yang mencari tahu benar atau salah. Nah, kalau tidak ada bimbingan dari kita sebagai orang dewasa tentang mana yang benar, mana yang salah, ya mereka bagaimana tahu hal itu. Jadi itu tadi makanya saya point out di quality time orang tua dan anak yang semakin ke sini seringkali itu terlupakan, mereka menggantikan kasih sayang itu dengan fasilitas, dengan uang dan segala macam, tapi lupa untuk bahwa anak tuh butuh kok ngobrol bareng. Setelah pulang kerja diajak ngobrol hari ini ngapain, apa yang ditonton, itu akan lebih berarti dibanding dibelikan yang wah-wah tapi orang tuanya nggak pernah ada untuk mereka. Sepakat Miss Grace. Tapi ini juga jadi penting nih. Tiba-tiba saya langsung teringat permasalahan pertama saya tadi. Jangankan anak-anak, saya juga kadang gaptek. Oh jangan, anak-anak malah lebih canggih daripada saya ternyata. Tadi, penting nggak kita sebagai orang dewasa tahu password atau ya cara membuka handphonenya anak-anak nih. Karena pada dasarnya kan handphone, tablet, laptop itu kan pemberian orang tua ya sebenarnya. Tapi kadang kita terjebak dalam situasi kita memberikan kemerdekaan, kita memberikan kepercayaan. Gimana nih Miss Grace? Perlu nggak kita tahu dan bisa mengakses apa yang ada di isi tablet, handphone, atau laptop anak-anak? Oke. Saya jadi ingat, ini bukan bermaksud teoritis sih, tetapi di ilmu manajemen itu ada supervisi dan garis lurusnya itu dengan kesiapan anak. Nah, jadi terkadang kita supervisinya udah longgar, padahal anaknya belum ready untuk diberi kelonggaran sebesar itu. Nah, itu yang seringkali kita lupa. Jadi anak SD misalnya kelas 1, tapi diberikan kelonggarannya sebesar anak kuliahan. Sementara mereka responsibility-nya kan belum sebesar itu. Mereka belum tahu banget sebatas mana benar atau salahnya tadi aja mereka masih bertanya-tanya. Sudah diberikan kelonggaran tanpa pengawasan, jadi loss gitu, sebesar anak kuliahan yang sudah kalau dari sisi kemampuan intelektualnya mereka sudah bisa menganalisa segala macam. Nah, jadi itu yang seringkali dilupakan dengan berpikir bahwa oke, ini membebaskan anak adalah freedom untuk anak bebas eksplor, mereka bisa kreatif, tapi kadang kita lupa anaknya sudah ready belum untuk lepas supervisi sebesar itu. Jadi artinya kita tahu anak itu ready atau enggak sebenarnya tadi ya, quality time dan pola asuh kita sendiri ya, pola asuh di keluarga, pola asuh di sekolah gitu ya. Pembiasaan-pembiasaan apa yang nantinya bisa membangun komitmen itu tadi ketika di awal tadi kita bilang kita harus bikin kesepakatan. Miss Asti mungkin belum menemukan yang konten tadi nih. Tapi Miss Asti ini juga saya ketahui Miss Grace, dia sering berkomunikasi dengan teman-teman yang tidak hanya di dalam negeri, juga di luar negeri. Nah terkadang beberapa anak-anak kita itu karena kecanggihannya tadi, dan seperti yang disampaikan Miss Grace, sampai jago bahasa Inggris tanpa diajari secara khusus gitu ya. Sehingga mereka bisa berkomunikasi dengan banyak orang di waktu yang sama, di waktu yang sangat cepat, dan mereka happy dengan itu. Suatu kebanggaan ketika aku punya teman di sana loh, aku punya teman baru loh. Walaupun tadi seperti yang digambar tadi ya, yang dekat aja belum tentu komunikasi, tapi yang jauh jadi dekat. Nah Miss Asti, pernah nggak menemukan situasi-situasi seperti itu ketika anak-anak tanpa disadari memiliki teman-teman yang bisa jadi malah mereka belum pernah ketemu sama sekali. Gimana Miss Asti? Oke Miss Ayu, ini benar-benar fakta di balik berita ini. Benar-benar kalau gini beneran kejadian Miss Ayu. Kalau gini Miss Grace ini sharing sekaligus karena Miss Vicky juga tahu ya ini tuh kayak anak-anak kita tuh memang banyak
bahkan bukan hanya 1-2, itu mereka itu bisa berkomunikasi. Kan banyak banget ya sekarang tuh aplikasi-aplikasi yang dimana kita itu bisa video callan dengan orang-orang di luar sana tanpa perlu kita merasa kayak biasanya kalau kita ketemu dengan guru kan kayak ada batasan, dengan teman yang langsung ketemu secara fisik kan ada batasan. Ini mereka bisa berbicara, bahkan ada yang sampai bercerita itu kalau merasa lebih nyaman dengan teman-teman di dunia mayanya seperti ini. Nah, bahkan sampai hal-hal yang arahannya itu mereka ada yang ditutup nih dari orang tuanya, tapi malah dibuka dengan teman-teman dunia maya. Dan anak-anak kita tuh canggih-canggih loh. Sampai suatu hari itu saya dengan Miss Kiki pernah ya Miss Kiki ya, itu sampai karena dimintai tolong orang tua juga, itu untuk membuka handphone, membantu karena ada yang benar-benar bisa menutup passwordnya, bisa istilahnya apa ya, menghapus bahkan pesan-pesannya untuk tidak bisa dilihat oleh orang tua, tapi mereka sebenarnya masih menyimpan. Tanpa mereka sadari sebenarnya itu ada rekam jejak digital yang nanti efek samping kayak obat aja ya. Dampak kedepannya itu seperti apa itu mereka belum sampai ke situ, tapi rasanya nyaman. Dan suatu hari saya pernah bertanya kepada anak macam ini, kenapa kamu lebih nyaman sih sebenarnya bicara dengan teman-teman di dunia maya? Mereka itu nggak pernah, Miss, nggak pernah judge saya, nggak pernah menghakimi saya. Jadi mereka itu hanya istilahnya mendengar lah. Istilahnya hanya mau tempat sharing saja dan ngerti gitu dengan bahasanya. Gitu. Nah, kenapa nggak berceritanya kepada orang tua? Nah, ini dengan berbagai macam kondisinya. Ada yang menyampaikan karena kesibukan, ada yang menyampaikan juga karena nggak ngerti, Miss. Kadang bahasanya kami yang anak muda belum bisa mengikuti. Ini saya merasa jadi sebagai seorang guru, saya orang tua di sekolah juga merasa jadi berpikir, oh iya ya, saya itu harus belajar banyak dunia anak itu seperti apa sehingga saya lebih bisa masuk lagi, termasuk bahasa-bahasa mereka yang wow gitu ya. Itu Miss Ayu yang pengalaman benar-benar itu terjadi dan itu malah enakan, dan karena anak-anak itu sharing saat kita merasa kita bukan ada di tempatan antara guru dengan murid lagi, tapi kayak kakak adik, sahabat, mereka akan merasa lebih nyaman. Itu Miss Ayu. Berarti sudah dapat quality time-nya ya, makanya anaknya jadi mau terbuka. Tapi Yeah. Miss Grace harus gimana Miss Grace kalau itu terjadi? Kan sebagai orang tua khawatir Miss Grace, apalagi dengan situasi saat ini tiba-tiba diajak ketemuan, nanti ya kita nggak mau ya terjadi hal-hal yang buruk. Tapi kan pasti yang terjadi negative thinking dulu kadang. Mungkin terjadi di saya, jadi terjadinya negative thinking dulu. Nanti kalau nggak benar, nanti kalau orangnya jahat, ternyata bukan anak usianya anak-anak saya gitu. Gimana Miss Grace sebagai kami orang dewasa, sebagai orang tua harus seperti apa? Oke, tadi sebenarnya Miss Asti sudah cukup menjelaskan bahwa terkadang anak itu tidak nyaman ngobrol dengan orang tua karena ketika mereka mau cerita sudah keburu judgement yang muncul. Nah, jadi ya begitu judgement yang muncul, temboknya bakal akan dibangun sama mereka, stop mereka cerita. Tapi ketika kita menjadi sahabatnya mereka, kayak tadi teman virtualnya mereka tuh kan no judgment. Jadi mereka nyaman untuk menyampaikan segala sesuatu. Mereka lebih terbuka ke sana. Nah, ini yang disayangkan, kenapa akhirnya mereka lebih terbuka kepada orang lain daripada keluarga inti. Nah, kalau sampai usia-usia segini kita sudah tidak bisa mendapatkan kepercayaan dari anak kita, ya gimana nanti mereka ketika sudah lebih dewasa. Hal-hal yang lebih membahayakan akan lebih banyak terjadi. Jadi kalau menurut saya sih mulai sejak dini ya bangun quality time, kemudian trust anak ke orang tua, no judgment dulu sebelum kita ngajak ngobrol, jadi sahabatnya mereka, itu akan penting. Anak era sekarang itu berbeda dengan anak era dulu yang salah, oke, langsung ikutin apa kata orang tua. Tapi kalau anak zaman sekarang, mereka tuh harus tahu reasoning di balik itu. Kenapa aku nggak boleh? Kalau kita masih pakai pola asuh yang dulu, pokoknya udah kata mama gitu, ya mereka nggak akan terima. Saya ngerasakan itu ketika saya mengajar. Dulu waktu saya jadi mahasiswa, kayaknya semua yang dikatakan dosen, itu ya harus mau tidak mau saya terima. Saya nggak akan nanya, Pak, kenapa kayak gitu? Mungkin dosen akan, udah kamu diam aja, ini teorinya. Tapi
begitu saya sekarang ngajar, anak-anak yang saya didik adalah generasi Z, belum generasi Alpha sih. Itu yang kritisnya sudah lebih dari itu. Kadang saya shock juga. Saya lagi ngajar, mereka tiba-tiba, "Mem, kata Google kok begini? Kok beda ya, Mem?" Terus kalau saya masih pakai pola zaman dulu, saya akan tersinggung. Ya udah sih, ikutin aja, kan saya dosen kamu gitu. Tapi habis itu saya ingat, oh mereka generasinya beda, mereka lebih kritis. Nah, menyikapinya sebagai orang yang lebih dewasa ya, kita harus mengikuti perkembangan itu. Tadi no judgment, ajak komunikasinya dua arah, jangan hanya satu arah. Tanya juga alasan mereka, reason mereka nonton itu apa, sebelum kita ngejudge, kok kamu kayak gitu? Nah, kadang yang kayak tadi kan, sebenarnya mereka nggak pengen nyari itu, cuman terklik. Tapi judgement-nya orang tua udah langsung, wah kamu anaknya nggak bener ya. Tapi sebelum kita mendengarkan dulu cerita di balik itu. Nah, kalau sudah langsung judgement ya, kayak tadi saya pakai ilustrasi, langsung tembok pertahanan dirinya akan dibangun, kita udah nggak dapet ceritanya lagi, sayang jadinya. Jadinya nggak bisa preventif nanti. Kalau kuratif kan sudah susah nanti. Sebenarnya itu naluri kita semua ya, sepertinya Miss Grace ya. Jangankan anak-anak, orang dewasa juga ketika sudah dijudge, pasti kita akan membuat benteng pertahanan gitu ya. Untuk yang stop aja lah, daripada nanti lebih lanjut dan mencari mana yang nyaman gitu ya. Betul. Artinya memberikan pengertian sebab akibat itu penting, baik bagi guru maupun bagi orang tua begitu ya Miss Grace. Nah Miss Grace, kalau dari cerita Miss Grace gak ada kata terlambat dong? Enggak. Walaupun sudah terjadi, bisa kita perbaiki dong sekarang ini? Masih bisa. Oke. Kan masih usia SD. Bahkan Kalau yang sudah gede aja masih bisa, kalau mau kita perbaikin kan. Nah itu terjawab. Tinggal ada willingness-nya atau enggak. Yes. Jadi artinya walaupun kita sudah sedewasa apapun, kalau memang perubahan itu mau dilakukan ya harus dari diri kita sendiri begitu ya Miss Grace ya. Betul. Miss Grace, saya juga mau mengundang satu lagi nih, biar kita makin rame, makin seru. Ada Miss Monik, halo Miss Monik dari Putra Nirmala, bisa bergabung bersama kami. Karena sebenarnya yang mau bergabung ini sudah banyak, cuma yang di spotlight hanya terbatas Miss Grace, karena semuanya sudah bergabung. Miss Monik, gimana nih Miss Monik? Menyikapi kondisi yang ternyata dunia digital anak ini memang sangat luas dan sangat batasannya luar biasa. Seperti tadi, hampir tidak ada batasan. Kadang bahkan terjadi juga di anak-anak tadi ya, kartunnya lucu-lucu nih, nyanyi-nyanyi sama temennya. Tapi ada adegan pukul. Atau ya sedikit kadang ada ya kata-kata kasar dikit lah. Nah, tapi sepertinya Bu Monik sedang ada kendala audio nih. Oke, mungkin kalau nggak ada Bu Monik kita berganti dengan teman yang lain ya. It's okay ya Bu Monik ya. Nanti Bu Monik bisa jawab lewat chat. Bu Monik akan ditemani Miss Utami. Hello Miss Utami. Where are you? Nah kadang gitu Miss Grace. Lucu-lucu nih, where are you? I'm here. Tapi habis itu pukul yang di kartun. Konten-konten gitu kan ya tadi 3+. Lucu, anak-anak. Tapi kan ini sedang masa yang sangat mudah merekam dan meniru. Sambil kita menunggu Miss Utami. Gimana Miss Grace kalau itu terjadi? Miss Utami udah hadir. Oh, halo Miss Utami. Tapi masih mute Miss Utami, sorry. Oke, Miss Utami. I can hear your voice. Oke. Hello. Bisa. Oke. Miss Utami pernah menemukan nggak hal-hal seperti tadi? Jadi kontennya sih lucu-lucuan aja sih. Bahkan kalau kadang anak-anak bercanda-bercanda lah gitu. Tapi ya itu tadi, pukul dikit, colek pakai tenaga. Dan mohon maaf, kosakatanya bervariasi nih jadinya nih. Gimana Miss Utami, mungkin bisa sharing? Iya betul sekali itu. Saya kan kebetulan ya, saya sudah punya 3 anak gitu. Nah semuanya itu, waduh masih aktif-aktifnya gitu ya. Jadi kadang-kadang di rumah itu juga sering mereka tuh berebut mainan gitu ya, berebut main gadget gitu ya. Terus nanti kalau misalkan ada yang seneng nih, anak saya satu yang laki-laki nih suka sekali nonton game, tapi di itu tuh jadi bukan dia sendiri yang main game, tapi dia nonton game gitu ya.
Nah, nonton orang main game di YouTube gitu. Entah itu senang sekali anak saya itu. Stumble Guys atau apa gitu sampai hafal saya itu. Ada Surya 27 atau apa gitu sampai hafal saya. Nah, dari sana itu anak saya yang laki-laki itu juga sering sekali dari nonton itu kadang-kadang tuh keluar nih kata-kata. Kadang-kadang tuh ada kata-kata yang kurang gitu ya, kurang enak didengar gitu. Keluar, lah Mas dapat kata itu dari mana gitu. Dari game Mama gitu, astaga. Jadi kadang itu saya, dari hal-hal kecil kayak gitu, dari dianya sebenarnya kami tidak pernah ya mengajarkan kayak gitu, tapi mereka bisa menemukan hal seperti itu tuh dari dunia luar sana gitu tuh. Jadi kami sebagai orang tua kadang juga mau membatasi, ya memang sudah kami juga batasi. Jadi kalau main game itu 1 jam paling lama. Setelah itu istirahat dulu 2-3 jam gitu, atau enggak makan dulu atau melakukan aktivitas melakukan permainan yang lain, baru nanti boleh. Kami tuh biasanya jam 12 setelah berdoa malaikat Tuhan kami langsung kasihkan. Nanti sampai jam 1. Nanti jam 1 istirahat, nanti jam 3 sampai jam 4 kayak gitu. Nah, 2 kali aja sehari. 1 jam 1. Tapi meskipun cuma 1 jam kayak gitu, tetap aja masih bisa kecolongan gitu. Mereka menemukan kata-kata yang kurang baik, lalu kadang-kadang juga sama adiknya tuh tiba-tiba pukul gitu. Kok dapat pukul dari mana Mas gitu? Dari game kan begitu Mama gitu. Jadi saya juga sebagai orang tua tuh kadang tuh gimana itu nggak baik. Sebenarnya kami juga sudah itu tidak baik Mas pukul atau bicara kasar, tapi tetap aja itu Miss kayak gitu. Jadi gimana ya gitu. Kami itu menyikapi sebagai orang tua itu sebenarnya udah mengarahkan, udah menasehati gitu untuk tidak melakukan hal itu, tapi ternyata masih yang game itu malah lebih menyantol di kepala mereka daripada kata-kata orang tua gitu, daripada nasihat orang tua seperti itu Miss. Jadi gimana ya gitu untuk solusinya. Terima kasih Miss Utami sharingnya. Ini mewakili sekaligus orang tua dan guru ini Miss Grace. Gimana Miss Grace solusinya? Ini langsung orang tua langsung pada siap-siap nyatet nih di tabletnya, kan digital. Silakan Miss Grace. Sama Bu, kasusnya yang suka saya hadapi juga sama. Mungkin saya pakai analogi gini, kalau dulu pernah ada 2 beruang hitam, beruang putih, mana yang lebih kuat? Terus semua bingung, kira-kira beruang mana ya? Oh pasti beruang hitam, karena kayaknya kalau bentuknya berwarna hitam pasti lebih kuat. Nah ternyata jawabannya adalah beruang mana yang lebih banyak dikasih makan. Nah, mungkin sama dengan tadi kasusnya Ibu. Anak lebih ingat ke game karena yang terpapar terus ke pikiran mereka adalah gamenya. Kan kadang orang tua kita ngomongnya hanya 1 kali atau itu, tapi gamenya berjam-jam ya mau tidak mau masuk terus ke pikiran mereka. Jadi mungkin sebagai orang tua ya kita juga harus sering-sering mengawasi, sering-sering kasih pengarahan, dan kalau bisa juga kita cari replacement kegiatan lain untuk si beruang yang gamenya ini tidak terlalu banyak dikasih makan. Jadi pengalihan aktivitas ke aktivitas-aktivitas yang lain selain gadget itu akan satu membangun quality time kita dengan anak. Yang kedua akhirnya mereka paparan terhadap informasi-informasi negatifnya itu akan lebih berkurang. Jadi beruang yang kurang baik tadi akan akhirnya kalah karena beruang yang ini lebih banyak kita kasih makan. Mungkin seperti itu sih Bu, yang biasanya saya lakukan juga ke anak-anak. Saya alihin ke game-game, entah main petak umpet atau game-game di masa saya yang lebih banyak interaksi dengan orang daripada main gadgetnya. Oke, Semoga Miss terjawab Grace. sih Bu. Sepertinya Miss Utami udah oke banget nih. Tinggal tunggu praktiknya aja nanti ya Miss Utami ya. Itu dia. Karena Prakteknya kita susah. iya proses. Artinya walaupun susah juga waktu. Mungkin dengan ya berproses, bertahap. Seperti tadi yang disampaikan Miss Grace, nggak apa-apa. Semakin mana yang sering dikasih makannya tadi ya. Jadi kalau kita hadir semakin sering, kita ngajak ngobrol, kita alihkan dengan kegiatan-kegiatan lain. Tapi saya jadi terpikir juga Miss Grace,
ternyata kalau memang efektif juga bahwa melalui game atau mungkin hal-hal yang ada di konten-konten itu terserap oleh anak-anak, artinya kita juga bisa memasukkan hal-hal yang positif yang mengedukasi juga di situ ya. Baik itu Betul. ketika kita di pembelajaran maupun juga mungkin ketika kalau tadi sharing di awal juga sering nonton YouTube nih jadi jago bahasa Inggris. Bisa juga ternyata ya kita Betul. masukkan hal-hal itu. Tapi kata kuncinya tadi kata Miss Grace, pendampingan tadi ya Miss Grace ya. Oke, tadi di awal Jangan anti juga, karena ternyata jangan anti banyak juga. kok anti teknologi kan. Oh gimana nih? Anti Maksudnya teknologi. jangan sampai kita gara-gara itu takut anak nggak boleh pegang teknologi sama sekali. Padahal ya Yes. emang ini eranya mereka, cuman bagaimana kita mengarahkan. Oke, jadi ya sudah teknologi itu ya kita sikapi dengan hal yang bijaksana, dengan positif begitu ya Miss Grace ya. Karena ini bagian dari perubahan begitu ya. Begitu Iya. Miss Grace ya. Tapi tadi di awal Miss Grace sempat menyampaikan mau melanjutkan sesuatu. Jadi ada yang mau disampaikan sama Miss Grace nih. Silakan Miss Grace, mau melanjutkan sesuatu dulu? Oke, sorry tadi sepertinya koneksi saya agak sedikit bermasalah. Saya lanjut share ya. Boleh Miss Grace. Sebentar saya siapkan. Sambil papa mama jika mungkin nanti ada pertanyaan boleh disiapkan. Nanti bisa melalui chat Zoom atau nanti kita ngobrol bareng. Iya, lebih enak. Boleh, jadi kita bersama-sama berdiskusi nih. Oke, silakan Miss Grace. Oke, sudah terlihat ya Miss. Sudah. Ini tadi sebenarnya sudah banyak yang kita diskusikan, jadi saya mungkin bisa skip cepat. Bahaya bagi anak itu banyak, mengganggu pertumbuhan otak, terus tumbuh kembang jadi lambat, obesitas. Kadang kita lupa, ini juga bisa terpengaruh, terus kurang tidur, anak kurang tidur. Kita pun yang dewasa seringkali gara-gara ini kita kurang tidur. Kelainan mental, sifat agresif, kecanduan, pikun digital, radiasi emisi, kemudian proses belajar tidak berkelanjutan. Ini yang tadi mungkin obesitas gara-gara kurang gerak. Jadinya ya mereka ya hanya fokus, matanya sekarang sudah mulai kadang anak TK udah pakai kacamata yang minusnya lumayan tinggi. Saya sampai kaget begitu saya tanya minus berapa atau silinder berapa, wah udah lebih tinggi dari saya gitu. Terus anak-anak juga kadang lupa bahwa ada cyber security. Ini yang mungkin di pertanyaan awal, perlu nggak sih kita share segala sesuatu? Nah mereka kan tadi belum tahu apa yang wajib dan penting untuk di-share, mana yang jangan di-share deh. Kita pun orang dewasa kadang masih suka kecolongan, kita share sesuatu yang membahayakan diri kita. Nah, jadi ini perlu dihawasi juga. Ini tadi kalau di kartun, kok nggak luka, tapi begitu praktek mukul temannya ya luka lah. Karena ini bukan kartun, kadang anak-anak lupa tentang ini. Terus ini sibuk sendiri. Nah, rekam jejak digital, kadang anak juga belum tahu, yang aktif maupun yang tidak aktif kita cari, itu juga akan terekam di rekam jejak digital kita. Oleh sebab itu kita harus sebelum ngeklik, ini tadi responsibility yang saya sounding di awal juga, kalau anak sudah ready sih, responsibility mereka pasti sudah cukup besar, compare dengan anak yang masih SD. Tapi kalau kita supervisinya sudah selonggar itu, ya anak belum tahu responsibility mana yang harus diklik, mana yang enggak. Jadi supervisi itu juga harus disesuaikan dengan tingkat kesiapan anak. Nah, ini aspek perkembangan anak yang teorinya kita sudah banyak dengarkan, tapi ketika praktek seringkali kita dengan berbagai argumen lupa bahwa aspek-aspek ini nih penting dalam perkembangan anak. Kognitif, kreativitas, seni, urus diri, emosi. Jadi hal ini tidak bisa hanya tergantikan dengan materi atau fasilitas yang wah. Anak butuh komunikasi, anak butuh untuk menjalin emosi dengan sosial, bagaimana mereka bisa belajar untuk membangun relasi dengan sosial kalau tidak diberikan contoh. Nah, ini terus jadi kegiatan-kegiatan bersama dengan orang tua atau unplug, no screen time, itu juga terkadang kita butuhkan. Ini untuk yang tadi saya juga sampaikan,
jangan judge dulu, tapi coba tanya what's happening, apa sih sebenarnya. Jadi kalau langsung, kok kamu kayak gitu? Sebenarnya itu kalau saya dari sisi orang dewasa, mungkin itu respon normal kita, kaget melihat anak kita sudah kok bisa kayak gitu. Jadi responnya langsung secara tidak sadar keluarnya judgment. Tapi mungkin kita juga harus belajar membenahi diri untuk tidak langsung ngejudge, tapi untuk find out reason-nya apa sih, alasan mereka melakukan itu apa. Sebelum kita memberikan judgment penilaian negatif ke mereka. Nah, ini terus tadi yang saya sampaikan, alihkan kegiatan-kegiatan bersama lainnya, atau kegiatan di dalam rumah, masak bareng, atau kegiatan di luar rumah dengan alam. Itu seringkali kita lupa, lebih banyaknya kegiatan ke mall atau apa, tapi lupa ke alam, ngobrol, quality time, man to man, atau father and daughter, dating, itu penting, karena mereka bisa belajar banyak hal, anak laki-laki belajar bagaimana menjadi figur laki-laki yang baik, anak perempuan bisa mencari figur laki-laki yang baik ketika mereka punya quality time ngobrol dengan ayahnya. Jadi ketika nanti di kemudian hari mereka mencari pasangan atau apa, mereka tidak salah, karena mereka sudah terbiasa untuk melihat figur mana yang benar untuk mereka jadikan patokan. Nah, ini yang tadi disampaikan, time management, unplug, real human interaction, informasikan ke anak. Sekarang suka ada hoax, jadi ajarkan anak sejak dini untuk mencari compatible resource, pembanding informasi, karena kayak tadi saya bilang, ketika klik satu kata kunci di Google, itu ada ribuan informasi, tinggal kita cari tahu mana yang benar, mana yang enggak. Jadi ajarkan anak juga untuk mencari tahu itu, explain, jelaskan dengan bahasa yang sederhana, mungkin bisa juga dengan ajak baca buku bareng-bareng, cari source-nya bareng-bareng, daripada kita membiarkan anak mencari source itu sendiri. Jawab pertanyaan yang mereka ajukan. Mungkin kadang kita sudah capek, kerja di kantor, atau melakukan kegiatan ibu rumah tangga juga capek, tapi saya selalu beranggapan waktu dengan anak itu tidak akan terulang. Jadi jangan sampai kita nanti setelah anak dewasa kita menyesal karena kok rasanya ditinggalkan. Ya mungkin itu secara tidak sadar gara-gara dulu juga kita tidak pernah bangun relasi yang baik dengan mereka. Nah, listen to their concern, perspektif, no judgment tadi. Dengerin dulu perspektifnya mereka seperti apa. Karena perspektif mereka akan berbeda dengan perspektif kita, tinggal kita komunikasikan dua arah dan cari jalan tengahnya. Support, jadikan mereka teman. Gap yang terlalu tinggi itu zaman sekarang sudah tidak terlalu efektif kalau menurut saya. Maksudnya, oh saya ayah kamu harus dengerin ya. Kamu hanya anak, no comment ya, nggak boleh kasih komentar apapun. Menurut saya itu sudah tidak efektif untuk anak-anak zaman sekarang. Mereka lebih enak untuk kita ajak ngobrol heart to heart, hati ke hati, jadiin teman. Dan jangan lupa ini yang suka juga kita lupakan, kasih reward ketika mereka sudah menunjukkan perubahan. Jangan ketika salah hanya dikasih punishment, hukuman, tapi ketika mereka menunjukkan hal positif, mereka sudah berubah, kita lupa mengucapkan pujian atau kasih reward yang akan mempertahankan kebiasaan baiknya mereka itu. Ini quotes yang saya dapat, mari kita ciptakan kesadaran atau pemahaman bukan hanya kepatuhan sesaat. Kalau hanya kepatuhan sesaat karena takut figur ayah atau figur ibu yang dalam tanda kutip menyeramkan, itu tidak akan tertahan lama di otak mereka. Tetapi kalau mereka melakukan itu karena mereka beneran sudah menginternalisasi, sudah beneran paham, itu akan lebih lama bertahan. Jadi parent involvement itu matters. Dibandingkan hanya gadget, jangan lupa ada social skills juga yang anak-anak kita butuh untuk tingkatkan. Ini yang tidak selalu dapat dari gadget. Jadi ini harus dilatih seperti mengungkapkan perasaan, bagaimana berkompromi, berpikir sebelum bertindak. Ini
dibutuhkan mereka di kemudian hari, dan kita sebagai orang tua perlu melatih ini sejak kecil. Di balik, saya suka gambar ini karena perubahan itu juga mengandung kesempatan. Tinggal tergantung kita mengambilnya yang mana. Kita mau melihat perubahan itu dari sisi positif atau negatif, kita mau ngikutin banyak yang mana, kayak tadi beruangnya yang lebih banyak dikasih makan yang mana. Quotes ini juga saya setuju, to be in your children's memory tomorrow, you have to be in their life today. Jadi kalau mau sampai besar, sampai tua, anak-anak masih tetap dekat dengan kita, ya dari sekarang. Jangan sampai kita kehilangan momen itu, dan di masa tua kita menyesal. Saya pikir itu saya sudahi presentasinya, lebih enak balik lagi ngobrol. Oke, Miss Atau saya Grace. bisa dapat input banyak. Terima kasih Miss Grace untuk penguatannya. Karena dengan presentasi yang tadi, pemaparan yang tadi itu semakin menguatkan kami sebagai orang dewasa bahwa ternyata EduParent kali ini sangat berkaitan dengan EduParent bulan lalu, pola asuh. Jadi pola asuh kita sebagai orang tua, sebagai seorang guru, kan sama juga ya orang tua, jadi sebagai orang dewasa, itu penting untuk menjalin kedekatan dengan anak-anak kita. Karena tadi seperti yang disampaikan Miss Grace ya, kalau mau anak-anak itu bertumbuh dengan baik, ya kita harus hidup saat ini gitu ya, hadir saat ini. Jangan seperti video-video yang sentilan ketika anaknya nanti udah gede, yuk main yuk. Apa sih mami? Apa sih papi? Aku udah gede. Ketika mereka kecil, mami main yuk. Tunggu dulu gitu ya tadi ya. Itu menjadi introspeksi bersama artinya. Nah Miss Grace, kita akan coba sharing lagi bersama papa mama juga ya. Sambil menunggu papa mama nanti menuliskan pertanyaannya lewat chat, saya mau bertanya satu dulu Miss Grace. Silakan papa mama ya yang mau mengirimkan pertanyaannya, silakan diketikkan lewat chat. Miss Grace, tadi dalam pemaparan Miss Grace ada bagian yang menarik buat saya. Cyber security. Ketika tadi Miss Grace juga menyampaikan kita harus hati-hati. Mana yang baik kita tampilkan, mana yang tidak. Padahal situasi saat ini seperti tadi Miss Grace, aduh saya jadi malu deh. Dikit-dikit update status, dikit-dikit update status, update story. Bahkan kalau kemarin sempat ngobrol sama beberapa anak-anak, aduh Miss, kalau kayak gitu mah kadang capek. Loh kenapa capek? Kan yang di Instagram itu harus yang bagus-bagus Miss. Kan kalau yang di status itu harus yang keren-keren Miss. Nanti kalau enggak, ya enggak bagus lah. Nah gimana nih Miss Grace? Kita harus bagaimana melindungi diri kita dari dunia digital ini, apalagi buat anak-anak ya dan orang tua, karena penting juga untuk mengingatkan ke anak-anak. Silakan Miss Grace. Oke, makasih Miss Ayu untuk pertanyaannya. Kebetulan saya baru diskusi ini dengan salah satu mahasiswa saya kemarin setelah selesai kelas. Topik saya kemarin di kelas adalah tentang self-awareness, bagaimana kita mengenal diri kita. Terus dia sama pertanyaannya kayak Miss Ayu, Miss, sekarang kan kalau nggak posting, kita tuh kayak anak-anak zaman sekarang tuh istilahnya FOMO, fear of missing out gitu kan. Nggak kekinian, Miss. Kita nggak kayak mereka. Terus kalau kita nggak pakai filter, muka asli kita yang muncul, wah itu nggak akan dapat like. Nah, akhirnya yang muncul adalah mereka tidak bangga dengan dirinya sendiri. Kasus yang terjadi pada mahasiswa saya ini, dia tidak punya citra diri yang baik, dia sangat butuh validasi eksternal yang sangat besar, dia tidak rasa puas diri, dan ketika saya tanya apa yang dirasakan, nyaman atau tidak, dia langsung tanpa mikir, nggak nyaman sebenarnya Miss, cuman mau gimana lagi. Nah, ini yang seringkali efek jangka panjang yang perlu kita sadari juga. Tapi kita sering lupa bahwa dengan adanya paparan sosial media, paparan kehidupan orang lain yang terkesannya baik, padahal kan mereka juga pasti adalah masa-masa down. Cuman kan selalu yang terlihat di sosial media adalah yang terbaik gitu. Bahkan yang kayak filter-filter wajah
jerawatnya jadi hilang. Mungkin tai lalat saya juga bisa hilang kalau pakai filter itu. Jadi mereka jadinya nggak bangga sama diri sendiri. Nah, sebagai orang tua akhirnya kita juga perlu mengingatkan ke anak-anak kita, sebenarnya Tuhan tuh udah ciptakan kita sempurna gitu. Jangan sampai kita lupa citra diri kita dan menggunakan definisi atau standar kecantikan luar untuk kita terapkan 100% di hidup kita. Kalau sudah seperti itu, nantinya dia akan jadi orang lain, bukan jadi dirinya sendiri. Menurut saya seperti itu sih, Miss. Berarti memang penting ya kita satu, kita bersyukur dengan diri kita sendiri dulu begitu ya. Kita menyadari keberadaan diri kita, dan penting juga untuk ada kalanya kita pintar-pintar memilih gitu ya, Miss Grace ya. Tidak semua segala sesuatu yang harus diposting, Betul. tidak semua harus semuanya ditampilkan walaupun itu baik buruk. Karena ada saatnya kita harus menyimpan privasi kita, begitu ya Miss Grace ya. Ya. Termasuk data pribadi ya Miss Grace ya. Oh iya. Kan sekarang banyak juga YouTube yang sudah mulai mengingatkan bahwa misalnya kita kerja di mana, tanggal ulang tahun berapa, terus kita sekeluarga misalnya lagi pergi keluar kota atau keluar negeri, itu bisa memunculkan tindak-tindak kriminal, misalnya posting di saat memang benar-benar lagi berangkat. Terus mungkin yang mau tindak kriminal berpikir, wah berarti rumahnya kosong nih. Kita niatnya posting kebahagiaan, tapi kita lupa bahwa itu bisa digunakan orang untuk sesuatu yang tidak baik. Atau kayak tanggal lahir, kemudian ada lagi alamat kantor kita, alamat rumah kita, secara tidak sadar kita posting. Orang dengan gampang mencari tahu itu dan ya membobol semuanya kan. Nah, jadi pemahaman seperti itu perlu sebagai orang dewasa kita juga pahami, dan kemudian kita transfer juga ke anak-anak yang mungkin di usia mereka belum tahu. Jadi sebagai orang dewasa kita aware juga, baru habis itu kita juga transfer ke anak-anak. Oke, berarti dimulai dari kita. Kita harus aware dulu. Kita harus menerapkan ke kita dulu nih bahwa data-data yang sifatnya pribadi kita harus hati-hati. Karena tadi kita role modelnya anak-anak kan. Ya, betul sekali. Betul sekali ya, kita teladannya, kita harus jadi teladan yang baik ya, supaya anak-anaknya juga bisa mencontoh yang baik juga. Apalagi kalau tadi mungkin tanpa sengaja, menunjukkan kebahagiaan, ternyata wah ini peluang nih sebenarnya ya. Betul, karena kejahatan kriminal sekarang di dunia digital juga banyak ya Miss Grace. Tapi di sini ternyata seru sekali nih, sudah banyak pertanyaan Miss Grace. Tadi ada yang bertanya seperti ini. Dari Atisha Kurniawan, SD Putra Nirmala. Untuk reward, tadi kan sempat disampaikan ya Miss Grace ya. Kita perlu memberikan reward, tidak hanya punishment. Tapi untuk reward ini harus sebanyak apa frekuensinya? Dan seperti apa bentuknya? Mungkin boleh di-sharingkan. Apakah boleh hanya kata-kata atau harus dalam bentuk gift benda seperti itu? Silakan Miss Grace. Kalau saya berdasarkan pengalaman juga ya, reward itu disesuaikan saja dengan kebutuhan dan kemampuan. Jadi jangan juga terlalu mengikuti tren rewardnya harus seperti apa. Sebenarnya yang dibutuhkan anak hanya seperti validasi bahwa dia sudah berhasil melakukan sesuatu. Nah, tapi kadang kita berpikir, harus ngikutin rewardnya anak sultan gitu, atau gimana, akhirnya orang tua sendiri yang terbeban. Karena banyak case yang seperti itu. Reward, harus sama kayak anak si tante itu tuh, kalau ranking dikasihnya ini. Ya, sebenarnya nggak harus. Sesuaikan saja dengan kemampuan kita, dan mungkin kadang dengan pelukan aja itu sudah reward menurut saya ya. Di masa-masa saya kecil maupun sampai sekarang saya besar gitu, ya sudah besar sekali sih. Reward dari orang tua itu benar-benar penting untuk saya. Misalnya papa mama saya setelah saya, misalnya habis ini saya berhasil webinar gini, terus papa mama saya bilang, selamat ya. Kayak gitu aja itu sudah memvalidasi saya. Jadi saya nggak perlu minta papa mama saya beliin mobil atau beliin rumah karena saya sudah berhasil sesuatu. Sesuaikan saja dengan itu. Yang penting itu kedekatan emosional yang dibutuhkan anak. Pengakuan ya. Miss Grace ya. Jadi sebenarnya dengan kita mengapresiasi, kita mengakui keberhasilannya, dari perilaku keberhasilannya itu sudah menjadi reward tersendiri.
bonusnya kalau memang mau diberi Kalau sesuatu mau punya ya silahkan. silahkan. Betul, tapi Tapi yang dilihat juga bukan jalannya jangan, sultan. iya, enggak, kalau memang anak sultan ya enggak masalah sih, Silahkan. kan disesuaikan. Takutnya terlalu compare dan memaksakan diri itu kan nanti jadi sakit juga. Betul, betul. Artinya Sakit betul kantongnya. ya. Sakit kantongnya dan sakit hatinya juga begitu ya. Benar sekali. Karena memang benar kadang dengan adanya dunia digital yang semuanya serba instan, yang semuanya bisa serba cepat. Tadi figur-figur mana yang mau dilihat nih? Figur yang berlebih atau figur yang ya sudah sesuai kemampuan dan kebutuhan kita. Itu betul sekali. Berarti kita sebagai orang dewasa juga perlu menyadarkan itu ya Miss Grace ya. Jadi kita juga melihat kondisi kita dan menyadarkan anak-anak kita untuk nggak semuanya real di situ. Gitu ya Miss Grace. Nah, Betul. sama juga tadi ada pertanyaan yang menarik juga. Kadang ketika kita menggunakan fitur komunikasi digital ini, mau itu WhatsApp, mau itu Telegram ya, apalagi ya Miss Grace ya, yang tanpa filter gitu kadang ya kalau di Telegram itu. Kadang ada nomor-nomor nggak dikenal. Kan sekarang banyak nih nomor nggak dikenal, ngirim chat, mungkin bisa dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu ya. Pokoknya serasa udah kenal lah, serasa udah friend banget, udah bestie banget nih gini. Ternyata setelah ditelusuri ujung-ujungnya mengirimkan video atau intinya konten-konten yang nggak bener nih. Mulai dari mungkin kata-kata kasar atau mohon maaf sampai ke pornografi. Di blog. Pasti anak juga sudah punya awareness dan orang tua pasti juga ikut mengamati nih. Gak baik nih blog. Muncul nomor baru, blog. Muncul nomor baru, blog. Nah, situasi-situasi seperti ini terjadi nih Miss Grace. Kita harus gimana? Baik sebagai orang dewasa maupun anak-anak juga. Karena mungkin bisa jadi hari ini ada yang ikut hadir nih anak-anak. Silakan Miss Grace. Saya mungkin menjawab dari sisi orang tua dulu karena kita yang sudah memiliki kapasitas intelektual lebih tinggi dibanding mereka. Kalau blok terus, tapi kita tidak memberikan pemahaman kepada anak kenapa itu diblok, itu ya sama aja. Ya zaman sekarang memang akhirnya informasi itu bisa masuk dengan berbagai macam cara. Kadang orang tua sudah cukup ketat pengawasannya, ya bobol juga. Ya balik lagi, tinggal bagaimana kita memberikan pemahaman itu ke anak, sehingga nanti secara tidak sadar itu akan membangun pola anak untuk memprotek dirinya sendiri. Jadi dia karena sudah tahu tadi benar dan salah, oh yang ini salah. Walaupun sumbernya beda, dia tahu ini salah. Kenapa ini salah, dia sudah paham. Sudah terinternalisasi. Yang kayak tadi, bukan kepatuhan sesaat, tapi memang dia sudah paham kenapa ini tidak boleh. Sudah masuk ke reasoningnya dia akan secara tidak sadar akan membentuk pemahamannya dia sendiri. Dan akhirnya ya dia juga bisa memfilter dirinya sendiri tanpa kita perlu awasin terus. Itu tadi kalau anak sudah mulai ready kan, mereka akan bangun sendiri. Berarti seperti tadi ya Miss Grace ya, kita menjawab pertanyaan itu bukan cuma sekedar jawab, ikuti kata mami, ikuti kata papi, tapi reasonnya itu harus jelas, sebab akibatnya begitu ya. Karena siapa tahu pas kebetulan orang tuanya bisa mengawasi, bantu blok. Kalau enggak, kita harus punya kesadaran diri itu sendiri. Wah, ini sama seperti yang viral-viral terakhir ini nih Miss Grace. Ngehack. Sekarang lagi ramai kan berita yang saat ini sedang ramai sekali ya, ada hacker dan lain sebagainya. Karena pernah terjadi Miss Grace bahwa anak-anak zaman sekarang itu kan lebih canggih dibandingkan orang tuanya. Mungkin bisa dibilang kita hanya baru sebatas 2 langkah, mereka sudah sampai ke 5 langkah. Hal sederhana yang pernah terjadi itu anak-anak ngehack game temennya. Itu pernah terjadi. Untuk dapat koin diamond. Yes, dapat skin baru, koin diamond, dan terus apa sih itu yang bisa dirubah-rubah itu. Aduh, sampai guru-guru juga bingung ini permainan apa, dan itu bisa menjadi satu konflik gitu ya. Ini baru sebatas ngehack game. Artinya kita juga perlu mengedukasi anak-anak nih. Boleh nggak seperti itu Miss Grace? Apalagi kalau nanti sampai seperti yang sekarang ini ya, viral sampai data yang mungkin lebih penting. Menurut Miss Grace bagaimana? Balik lagi ke yang tadi. Jadi mungkin kita bukan hanya melihat dari satu kasus, oke, hack. Tapi sebenarnya value apa sih yang ingin kita tanamkan ke anak dari kasus ini? Hacker itu kan berarti mengambil data orang lain. Nah, berarti value-nya jangan mencuri. Itu simpelnya ya.
contoh nyata. Kalau anak sudah diberi pemahaman ini dan mereka benar-benar paham, menghargai milik orang lain dan segala macam, kasus-kasus yang seperti ini harusnya tidak. Yang kayak tadi, ketika mereka sudah mereward diri mereka sendiri, menghargai diri mereka sendiri, dan tidak iri sehingga memunculkan rasa ingin mengambil milik orang lain, itu kan nanti mungkin bukan hanya hacker, mungkin untuk dunia IT dan segala macam, tapi kan nanti di kehidupan nyata ada banyak kasus-kasus pengambilan milik orang lain yang terjadi. Mungkin dari bon bensin dinaikin harganya, segala macam, itu simple, tapi kalau value-nya tidak dibangun sejak kecil, ya mereka akan gampang tergoyahkan, ini kan cuma ditambahin 1 0, atau ini kan cuma diginiin doang. Untuk kebaikan kok. Itu penanaman value penting sejak dini. Oke, sepakat berarti ya Papa Mama ya, jadi penanaman nilai, pembentukan karakter, pola asuh itu sangat berkaitan sekali. Mau itu di dunia digital, di dunia real, itu sangat berpengaruh, berdampak, begitu ya Miss Grace ya. Nah Miss Grace, kita mau ngobrol lagi nih. Kita akan ajak dari orang tua akan berbincang bersama kita. Silahkan kepada, ini Papa atau Mama ya, semoga saya nggak salah, kalau salah mohon maaf sebelumnya. Silakan Mama Anggra, atau Anggra namanya. Silakan Mama, nanti kita juga akan sharing bersama lagi. Jadi satu persatu ya Miss Grace ya. Boleh. Karena kalau dilanjut ini bisa sampai malam. Jadi nanti nomor kontak Miss Grace silahkan boleh dihubungi ya Miss Grace ya tadi ya. Boleh. Oke, silakan kepada Mama Anggra. Mama Bastian, oh maaf, Anggra ini mamanya Bastian, mohon maaf. Halo Mama Bastian. Oh sepertinya Mama Bastian mungkin sedang terkendala. Mungkin bisa yang lainnya, ada yang mau sharing? Sambil menunggu kita menjawab satu diskusi kita bersama lagi ya Miss Grace ya. Waduh ini kecanggihan dunia digital juga nih Miss Grace, naik turun, wah luar biasa nih. Oke, nah gimana Miss Grace ketika kita harus menyikapi ketika tadi terjadinya kekerasan, mungkin dari kosakata yang gak baik, itu yang terbawa dari game, udah terlanjur masuk ke diri anak, sehingga akhirnya kan tadi yang terpaparnya itu yang sering dimakanin beruang yang hitam tadi, udah terlanjur melekat ke anak. Pasti harapannya bisa diatasi dong Miss Grace ya. Tapi bagaimana kita bisa membantu anak-anak untuk kembali ke jalan yang benar dan kita sebagai orang dewasa bisa ikut terus mendampingi. Bagaimana Miss Grace? Silahkan. Oke, kalau berdasarkan pengalaman saya juga Miss, biasanya saya akan kasih seperti yang kayak tadi sistem reward punishment. Jadi saya akan ajak anak itu mungkin tanya dulu, kenapa sih ngomong kayak gitu? Tahu nggak artinya? Terus kira-kira kalau misalnya dia tahu artinya, kalau orang lain diomongin kayak gitu, rasanya gimana? Jadi saya ajak diskusi layaknya teman, ya kayak tadi sebelum judgement. Nah kemudian kalau nggak enak, nah mau nggak mulai kurangin? Jadi kayak sistem poin, kalau dia berhasil kurangin, saya akan kasih kesempatan apa gitu. Tapi kalau dia nyebutin kata itu, mungkin saya akan, kan waktu itu janjinya gimana? Jadi ya mungkin sama kayak kita lah, untuk langsung 100% berhenti susah. Tapi kita mencoba untuk reduce, nanti kalau sudah level segini, kita kasih reward dulu diri kita, terus kita maintain lagi, turun lagi, kita kasih reward lagi, seperti itu. Mungkin kayak orang dewasa, saya langsung kepikiran kayak diet ya. Nurunin berat badan kan nggak bisa langsung jrep, tapi sedikit demi sedikit langsung relate ya kalau contohnya ini. Relate. Sama kayak anak, kadang kita ketika diet juga ada cheating-nya kan. Nah anak juga mungkin kadang ketika dikasih informasi baru juga ada masa mereka lupa, terus melakukan lagi. Nah tinggal bagaimana kita mensiasati cheating-nya ini jangan kebanyakan lagi, supaya progresnya akan terus meningkat ke habit yang baru. Oke, jadi ini ya Miss Grace ya, kita bisa
terus mengingatkan, kita terus mendampingi. Nggak salah kok kalau kita sering mengingatkan terus, karena memang ya namanya juga mereka sedang berproses, mereka masih butuh istilahnya apapun itu, kata-kata kasar, kekerasan, atau mungkin kalau sudah terlanjur diterapkan ke temannya juga kita bisa memberikan kesadaran begitu ya. Artinya semua bisa diatasi asal kita mau bekerja sama dan tidak bosan untuk menjalin kedekatan itu tadi ya Miss Grace ya. Nah Miss Grace, kita juga mau mengajak salah satu orang tua di sini namanya Eriko Tandayu. Saya papa atau mama ini atau mungkin anaknya atas nama anaknya. Tapi kita undang bersama untuk Eriko Tandayu bergabung dalam obrolan kita untuk sharing nih. Sharing bagaimana nih mungkin dari sisi orang tua aja kadang nih anak-anak lebih canggih. Orang tua kadang belum canggih. Bukan nggak canggih ya, belum. Karena proses belajarnya kan tadi, kalau anak-anak lebih cepat dan berani trial and error. Itu yang saya salut dengan anak-anak. Nggak apa-apa lah salah, coba dulu. Nggak apa-apa lah nanti kalau dia di riset dulu. Kalau kadang semakin dewasa tuh perasaan takutnya lebih tinggi. Bisa rusak, nanti harus servis dan lain sebagainya. Begitu ya Miss Grace, kita ajak Eriko Tandayu untuk silakan bergabung bersama kami. Papa kah? Anak kah? Karena kalau di foto saya kadang bingung ini. Nah seperti itu dunia digital. Oh papa silahkan. Mohon maaf ini nama papa Eriko atau ini nama anaknya? Kan lebih baik bertanya ya. Oh masih di mute. Silakan. Oke. Ya, halo. Selamat pagi Miss. Selamat pagi. Saya dengan Eriko, papanya dari Kara kelas 5 dan Karisa kelas 2. Oke, terima kasih. Mohon maaf ya Papa, namanya Papa Eriko. Saya pikir tadi nama anaknya. Oke, silakan Papa sharing dong berkaitan dengan dunia digital anak-anak nih. Mungkin dari pengalaman Papa sendiri. Silakan Papa. Dunia digital, karena kami berdua ini cukup mengikuti perkembangan teknologi, jadi kami, ya syukurlah kami lebih tahu dari anak-anak kami. Jadi kami yang menentukan batasan untuk mereka di mana. Lalu kami di rumah menggunakan aplikasi Google Family Link. Di situ kami bisa membatasi durasi per app-nya, durasi handphonenya, mau dikasih bonus atau enggak, kapan di lock-nya. Terus untuk pakai internet juga kami pakai aplikasi, pakai router yang bisa mengontrol akses internetnya via handphone. Jadi kalau mereka melewati batas, kami blok akses internetnya dari routernya langsung menggunakan handphone. Dan juga apalagi ya, anak-anak screen time memang dibilangin dengan tadi pembicaranya Miss Grace ya. Itu betul bahwa screen time per pandemi itu meningkat tajam. Jadi kami berdua mencoba selalu mencari substitusi. Yaitu, tapi memang dari sejak dini sih, tapi kalau mau dari sekarang juga bisa. Contohnya hal-hal permainan yang fisik, contohnya Lego, lalu anak-anak mencoba seperti yang diajarin bisnis di sekolah juga memanfaatkan barang bekas untuk membuat permainan ya, untuk craft gitu, untuk membuat craft. Itu ternyata cocok dengan anak-anak kami karena perempuan juga ya, tapi mungkin juga kalau orang tuanya juga harus ikut sih. Jadi kalau enggak kita cuma nyuruh-nyuruh gitu, mereka belum tentu mau gitu. Terus ya seperti tadi dibilang juga saya ajakin anak-anak saya main petak umpet, go back to door, terus apa sih patung-patungan, ya main di luar gitu, kejar-kejaran yang sederhana. Mereka itu sebenarnya main apa aja itu mau, asalkan papa maminya juga ikut. Jadi kami ya tanda kutipnya mengorbankan ya, yang harusnya kami pengen duduk nyantai-nyantai, leha-leha, pengen cuman baca berita atau apa di handphone. Jadi ya kami berkorban, dan kalau untuk teknologi kalau saya pribadi kan memang saya suka teknologi, jadi saya memang harus selalu tahu lebih dahulu supaya saya bisa antisipasi dan memberi penjelasan seperti Miss Grace tadi bilang. Ketika kami melarang sesuatu, kami selalu memberikan logiknya sih ke mereka. Kami memang mengajarin anak-anak supaya mereka selalu bertanya kenapa. Kalau mereka nggak bertanya kenapa, ya kadang-kadang itu bisa jadi bumerang ya, ketika kita nggak pengen jelasin,
lagi capek, ya kita terpaksa harus jelasin kenapanya seperti ini. Jadi mereka selalu dapat alasan yang logis, sesederhana mungkin gitu juga. Dan juga kami punya pengalaman anak-anak punya idola Jojo Siwa, dan ternyata dia mengaku bahwa dia lesbi. Jadi kami kasih tahu kalau mereka nggak boleh dengerin itu lagi, alasannya karena Jojo Siwa ini punya keputusan yang nggak baik dalam hidupnya, nggak bisa jadi contoh. Jadi kan kami belum ungkapkan yang sebenarnya karena kami merasa mereka belum siap dengan hal itu. Dan apa lagi ya, Miss? So far. Menarik sekali nih, Papa. Saya potong dulu boleh ya? Karena sharingnya nih menarik saya untuk bersama Miss Grace menanyakan lebih lanjut nih, Papa. Kalau tadi Papa sempat bilang, ya udah jadi waktunya pokoknya kita curahkan untuk anak-anak gitu ya, Papa ya. Istilahnya me time-nya Papa dan Mama tuh ya berkurang sedikit untuk mereka. Bahkan ternyata sangat menarik ketika Papa menemukan konten yang mungkin kurang semestinya buat anak-anak. Papa dan Mama bekerja sama untuk memberikan pemahaman itu. Artinya gini, apakah bagi Papa Mama mungkin obrolan-obrolan itu tuh kalau dulu ya pas zaman saya Miss Grace, Papa, hal tabu gitu. Kalau kita ngomongin yang belum semestinya, udahlah belum saatnya, udahlah kamu mah nggak ngerti. Nah, Papa dan Mama bagaimana kok bisa bekerja sama untuk oke, kita diskusikan aja bareng ini bagus nih. Biar anak-anak tambah pengetahuan. Gimana nih tipsnya supaya kita sebagai orang tua juga semakin dikuatkan nih. Nanti Miss Grace juga menguatkan ya di bagian akhir ya. Silakan Papa. Berarti ini bicara soal kapan kita harus bicara sesuatu yang dianggap tabu atau tidak, itu pertanyaannya. Iya betul, ketika ternyata Papa Mama menemukan hal yang tidak semestinya, mau itu mungkin kata kasar atau pokoknya konten-konten yang gak semestinya nih. Apakah nunggu dulu anaknya cerita atau langsung saat itu juga yuk kita obrolin bareng yuk. Kan kadang gak semua orang tua bisa seperti itu ya Papa ya. Mungkin seperti tadi yang disampaikan Miss Grace yang ada panik dulu kok gini gitu. Silakan Papa. Biasanya dalam kondisi ideal itu kami berdua, saya akan diskusi dulu sama istri saya, bicara soal hal ini, nggak baiknya kenapa, lalu kita coba sepakat kita mau delivery-nya gimana. Gitu kan. Terus jadi biasanya paling efektif itu adalah waktu makan siang bersama, karena kami selalu makan siang bersama, ya kalau saya pas lagi nggak kerja ya, atau makan malam bersama. Biasanya itu selalu waktu untuk menyampaikan informasi. Jadi kami sampaikan informasinya, saya coba kemas dikit lah, sesederhana mungkin, lalu sampaikan masalahnya apa, lalu solusinya apa. Jadi ya kita kasih tahu kenapa kok mereka ada sesuatu, misalnya isu tentang apa ya, bullying gitu. Kita kasih tahu, kita coba rubah perspektifnya jadi mereka gitu. Kalau mereka dalam kondisi seperti itu dibully, kira-kira rasanya gimana, lalu kami berikan alasannya kenapa kok bullying itu nggak baik, atau misalnya cyberbullying atau sharing ulang tahun di WhatsApp status, atau soal nggak boleh sharing foto di status karena bisa disalahgunakan. Kurang lebih biasanya kami diskusi berdua, lalu kami coba taruh mereka dalam posisi skenario itu, lalu kami sampaikan concern-nya dan sebaiknya bagaimana. Luar biasa. Terima kasih Papa, sharingnya hebat sekali. Artinya saya bisa menangkap bahwa Papa Mama harus sepakat dulu gitu ya Papa ya. Jadi harus ada diskusi dulu supaya nanti ketika menyampaikan ke anak-anak itu sejalan. Begitu ya Papa ya. Nah Miss Grace, menarik sekali nih apa yang disaringkan oleh Papa Eriko ini. Bahwa ternyata orang tua itu harus sepakat dulu. Karena bisa terjadi betul. Mungkin dari papahnya mengharapkan seperti A, mamahnya aduh biasanya hatinya lebih lembut nih. Walaupun tidak semua, ini hanya beberapa kasus. Hatinya lebih lembut, jangan gitulah kasihan juga nanti. Akhirnya belum menemukan kata sepakat. Apakah ini akan berdampak juga ke anak-anak Miss Grace? Kalau terjadi kekurang sepakatan nih seperti ini. Bagaimana Miss Grace? Saya berterima kasih sekali atas pendapat Pak Eriko yang tadi mungkin lupa saya sampaikan. Kadang memang benar orang tua suka lupa untuk sepakat. Jadi saya ingat dulu kalau ngelihat teman-teman saya, ada anak-anak yang ketika kami praktek di itu,
ketika bapaknya ngelarang, mamanya nih yang jadi good cop, Malaikat. bapaknya jadi bad cop, mamanya jadi ya. Jadi anak tuh bisa ngebaca sebenarnya mereka harus lari kemana gitu. Jadi kalau habis dimarahin itu minta perlindungan ke mamanya, sehingga akhirnya disiplin yang mau ditanamkan itu jadi ambigu lagi, jadi nggak kelihatan lagi. Nah, kesepakatan suami istri juga sangat penting. Jadi sistemnya seperti apa, nanti delivery-nya seperti apa, saya setuju dengan keluarga Pak Eriko, itu perlu didiskusikan dulu antar pasangan suami istri, baru kemudian dilakukan bersama-sama ke anak, supaya nanti kalau ada tindak lanjut case-nya, ini udah kesepakatan bersama, jadi nggak saling menyalahkan. Kalau orang tuanya saling salah-salahan, terus anak ngeliat, sebenarnya saya harus ngikutin yang mana nih? Papa mama saya aja masih nggak sepaham dengan konsep ini. Anak bisa membaca itu, dan akhirnya mereka bingung. Jadi terima kasih Pak menambahkan materi hari ini dengan sharingnya. Terima kasih Miss Grace penguatannya, dan terima kasih Papa. Karena inilah bincang-bincang, jadi kita saling melengkapi satu sama lain sehingga kita semakin yakin bahwa oh ternyata apa yang kita terapkan itu harus sepakat dulu dari orang tua, kemudian kita terapkan ke anak-anak, dan ketika terjadi sesuatu yang mungkin kurang sesuai, jangan sungkan untuk diobrolkan bersama. Begitu ya, luar biasa. Terima kasih Papa untuk sharingnya pagi ini. Kita akan sharing lagi. Salam untuk mama dan anak-anak tercinta. Luar biasa. Kita akan mau sharing lagi nih, bagaimana pendapat Miss Grace dan guru-guru nih. Kita juga mau melibatkan juga pendapat Miss Grace dan guru-guru mengenai pola ajar dan pola asuh saat ini di negara-negara barat. Karena memang akhir-akhir ini kan kiblatnya kita begitu ya, kiblatnya kita tuh sedikit banyak, bukan berarti kita sepenuhnya mencontoh yang di sana, tapi sedikit banyak itu memberikan dampak pengaruh. Contohnya seperti misalnya kita nonton film bareng nih sama anak-anak, nonton bioskop atau mungkin nonton film di rumah gitu ya. Tiba-tiba sekilas, walaupun itu hanya 3 detik, 5 detik, ada adegan yang sebenarnya mungkin adegan keluarga, tapi adegan keluarga yang untuk orang dewasa, mungkin seperti itu ya. Kalau itu sudah terjadi, apakah kita langsung, tutup mata, gitu ya, kadang kan refleksnya gitu ya, atau jangan lanjut, ganti. Atau gimana sebaiknya? Baik dari Miss Grace, mungkin dari nanti guru-guru juga boleh sharing. Bagaimana menyikapinya Miss Grace? Silahkan. Ini berarti yang sudah terjadi ya? Sudah terjadi. Kadang kan tanpa disadari gitu ya, kita lagi nonton bareng, wah asik-asik tadi ya, mungkin filmnya kartun atau mungkin bukan kartun lah, tapi film keluarga, mungkin ya drama keluarga. Cuman lupa konten itu lupa dihapus. Iya, karena kan nonton gitu Miss Grace. Gimana nih Miss Grace kalau sudah terjadi? Nah, silakan. Oke. Emang sebenarnya lebih enak ngomongin preventif daripada kuratif. Kalau sudah terjadi, mungkin yang saya bisa sarankan adalah yang kayak tadi, dikomunikasikan. Apa pemahaman dia dulu tentang itu, jadi kita tanya dulu persepsi dia tentang itu, baru kalau misalnya dia agak melenceng dikit, kita arahin dengan menggunakan bahasa yang cocok untuk usia segitu. Jadi mungkin, itu adegan yang harusnya untuk orang yang sudah besar, tapi kalian yang masih kecil-kecil belum boleh. Mungkin sebanyak itu dulu porsi untuk penjelasannya. Kalau anak tidak bertanya lebih lanjut, ya stop dulu. Jadi jangan terburu-buru juga langsung menjelaskan detail sampai itu. Sampai sebatas kemampuan merekanya aja dulu, supaya anak-anak tidak salah berpikir selanjutnya. Tapi kalau ya preventif, saya juga kadang sering melihat, sudah tahu misalnya film itu 13+, bahkan yang 13+ pun masih banyak. Ketika misalnya nonton di bioskop itu bawa anak-anak kecil, 13+ itu kadang kayak nonton Avenger gitu kan. Ya, betul. Itu kan ada 13+ karena ada pukul-pukulannya. Nah, tapi anak-anak kecil dibawa gitu nonton. Habis itu pas di luar bahkan masih untuk foto-foto dengan figurnya itu mereka udah pukul-pukul gitu. Nah, itu yang kadang preventifnya kita lupa. Kesannya pengen mengajak anak jalan-jalan nonton, tapi lupa ini filmnya tentang apa ya. Jadi cari tahu film apa yang mau tonton juga penting.
Oke, jadi ada kalanya juga sebagai orang dewasa bukan berarti kita kalah tapi mengalah sedikit ya. Karena Ya. kadang kan ya tadi contohnya Miss Grace nonton Avenger, waduh itu seru banget gitu ya. Udahlah kalian juga ikut suka kan? Tapi ternyata ya itu tadi kita harus preventifnya penting ketika kita sudah mengantisipasi pasti ada adegan yang Iya. minimal kekerasannya. Kalau Betul. mungkin tidak ada yang lain-lainnya. Nah, Saya nonton Grace. trailernya aja dulu, lihat Oh iya isi betul. filmnya tentang apa. Itu barusan Pak Eriko bilang baca dulu reviewnya supaya kita paham. Nah, makanya saya tadi juga setuju dengan pendapat Pak Eriko, sebagai orang tua juga harus mengikuti perkembangan zaman. Jangan malas untuk membaca, jangan malas untuk update informasi supaya jangan sampai kita nggak bisa memberikan pengarahan karena kita kurang informasi itu. Oke, jadi kalau mungkin kita kesulitan bertanya gitu ya. Kita kesulitan ya kita bertanya. Tapi penting untuk kita tetap tahu dan mengikuti. Bukan berarti supaya kita bisa untuk selalu update dan lain-lain. Tapi untuk membantu mengarahkan anak-anak ketika mereka mungkin ada hal-hal kesulitan itu. Kalaupun nggak ada kesulitan, penting buat pengawasan. Begitu ya Miss Grace ya. Jadi saya kadang tidak ragu untuk nanya ke mahasiswa saya, game yang sekarang lagi ngetren apa. Terus ketika mereka misalnya setelah kelas masih main gitu, saya belum keluar dari ruangan, mereka main, saya kadang liatin, oh gamenya kayak gini toh. Terus saya observasi anak-anak sekolah minggu saya, kok mainnya yang sama dengan yang dimainin anak mahasiswa saya. Terus saya tanya, game ini kontennya seperti apa ke mahasiswa saya. Nah, jadi perlu juga kita update game-game zaman sekarang misalnya, atau kayak tadi update film, supaya kita nggak sampai salah mengambil keputusan untuk memberikan pemahaman ke anak. Oke, intinya kita harus mau update untuk segala hal. Karena memang sekarang zamannya terus update dan upgrade gitu ya. Oke, ini sepertinya terakhir nih Miss Grace. Di era globalisasi saat ini, digitalisasi sepertinya sudah jadi suatu keharusan. Kita sepakat ya. Dengan membekali anak dengan iman yang kuat bisa membuat anak lebih siap menghadapi keadaan tersebut. Kalau tadi kita bicara dari sisi psikologis, kemudian sisi fakta yang terjadi, ini kita mau melibatkan iman. Jadi kita mengikutkan anak-anak dalam kegiatan bina iman atau mungkin apapun agamanya, kegiatan-kegiatan rohani lah sepertinya. Kemudian diskusi bersama. Menurut Miss Grace, efektifkah atau bagaimana ini Miss Grace? Silakan Miss Grace. Oke, terima kasih Miss Ayu. Kebetulan sekali, papa saya juga pendeta, jadi kadang dunia psikologi juga suka saya diskusikan, gabungin dengan teologi, dengan papa saya ngobrol. Dunia orang suka bilang sekuler ya, dan rohani itu ya jangan misah jauh. Kadang gereja ataupun institusi keagamaan juga tetap harus juga update informasi tentang perkembangan zaman yang berlaku atau isu-isu apa sih yang sekarang lagi happening, supaya bisa kolaborasi dengan institusi pendidikan misalnya untuk mencegah, preventifnya gimana. Nah, dari sisi gereja ataupun misalnya keagamaan, mungkin juga bisa dibuat kegiatan-kegiatan yang menarik. Jadi kalau di gereja mungkin misalnya ada sekolah minggu, bagaimana supaya anak itu tidak ragu untuk datang ke sekolah minggu, dibuatlah kegiatan-kegiatan yang menarik supaya ini tadi kayak teralihkan juga, ada kegiatan substitusinya, terus pembinaan iman juga bisa dapat, cara penyampaian pembinaan imannya juga bisa mungkin disesuaikan, mungkin dengan, karena juga nggak masalah misalnya kita buat nonton film bareng, tapi filmnya yang kita pilih yang sesuai. Atau sekarang kan juga sudah banyak film-film rohani yang disesuaikan. Jadi menggunakan animasi-animasi, tidak langsung yang kayak zaman-zaman dulu yang mungkin bagi anak-anak zaman sekarang membosankan. Kartun-kartun yang mengajarkan value-value bagus, nonton bareng di gereja atau di masjid bareng gitu. Ya, itu juga perlu disesuaikan. Jadi semua elemen bisa kerjasama untuk meningkatkan generasi yang lebih maju dan punya akhlak yang baik. Saya rasa itu sih. Jadi jangan menutup mata juga, oh ini rohani, ini sekuler. Ya, tetap harus imbang juga, kita harus tahu isu yang sekarang apa,
Bisa nggak dibantu dari sisi rohaninya segala macam. Harus seimbang ya tetap ya, Ya. Miss Grace ya. Imannya sebagai dasar tetap harus, kemudian karakter yang sebagai pembiasaan juga harus juga tetap ditumbuhkan. Harapannya itu tadi. Ini sesuai sekali Miss Grace, seperti kami yang sedang dalam dunia pendidikan itu mengembangkan profil pelajar Pancasila. Apapun agamanya mereka tetap harus berakhlak, beriman. Tapi mereka juga kritis menghadapi berbagai situasi. Luar biasa Miss Grace. Ini kalau kita lanjutkan obrolannya, aduh ini belum selesai pasti. Tapi ada awal, ada akhir. Sebelum kita mengakhiri Miss Grace, mungkin Miss Grace mau menyampaikan beberapa hal yang bisa menjadi penguatan akhir bagi papa mama, bagi kami guru-guru, bagi mungkin anak-anak yang saat ini juga sedang menyaksikan. Bagaimana seharusnya kita menyikapi yang tepat dalam dunia digital, baik itu anak maupun saat ini. Silakan Miss Grace. Oke, kita tidak bisa mengelak dari kemajuan zaman. Yang perlu dipikirkan adalah bagaimana menyikapi ini secara bijaksana. Dan kalau dari sisi parenting, mungkin dengan slide saya yang tadi terakhir, to be in your children's memory tomorrow, you have to be in their lives today. Jadi manfaatkan waktu yang ada, quality time, jangan kadang kuantitasnya banyak tapi tidak berkualitas. Anak sangat butuh quality time, jangan sampai menyesal karena tidak punya quality time dengan anak sejak dini, sehingga nanti kedepannya anak tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi jangan juga anti terhadap teknologi, kita nggak bisa menghindar dari itu, tapi ya bagaimana kita bisa bijak menggunakan teknologi. Mungkin itu sih, Miss. Ini masih mute, Miss Ayu. Tuh, jadi nungguin kan? Jadi nungguin saya kan? Oke, nungguin banget. Sama juga EduParent yang selalu ditunggu-tunggu kita semua karena banyak sekali informasinya. Luar biasa sekali Miss Grace, terima kasih untuk penguatannya. Kita harus hadir untuk saat ini supaya kita bisa bersama-sama mengembangkan, menumbuhkan, mengawasi dalam setiap perkembangan yang dialami anak-anak. Miss Grace, kalau tadi Miss Grace sudah memberikan penguatan, Papa Mama nanti kita akan sesi foto bersama ya. Kan tadi screenshot, walaupun update statusnya nanti boleh dipilih-pilih dulu. Kan kata Miss Grace juga boleh nanti kalau mau update, mau mendokumentasikan yang menjadi mungkin dokumen pribadi nanti. Sebelumnya mohon kesediaan Ibu Susan. Halo Bu Susan, untuk sharing bersama kami sekaligus memberikan penguatan kepada kami semua berkaitan dunia digital ini, Bu Susan. Oke, kalau begitu sepertinya Bu Susan juga sedang mempersiapkan berbagai kegiatan juga di kegiatan EduParent karena kebetulan EduParent ini bersamaan Miss Grace. Supaya apa? Tadi tujuannya semua sejalan baik dari yang orang tua, anak-anak, juga kita yang ada di sekolah, kita bisa bersinergi bersama. Intinya dari Bu Susan, dari semua yang hadir saat ini pasti mengharapkan bahwa perubahan kita maknai dengan positif. Update, upgrade itu penting. Begitu ya Miss Grace ya? Oke, kita akan akhiri dalam doa, tapi sebelumnya kita foto bersama dulu, foto keluarga. Karena kita semua adalah keluarga besar Talenta dan Putra Nirmala. Oke, silakan mungkin bagi Papa Mama yang tidak berhalangan bisa menyalakan kameranya. Ini luar biasa sekali. Miss Grace, happy nggak pagi ini? Saya belajar banyak dari sharing dan pertanyaannya. Terima kasih Bapak Ibu untuk sharingnya. Maaf jika ada salah-salah kata atau kekurangan. Tuhan berkati. Tuhan berkati, amin. Jangan kemana-mana dulu Miss Grace, foto dulu, oke ya? Wajib itu. Wajib tuh, Miss Grace juga wajib foto dulu. Oke, semua sudah mengondisikan senyumnya? Ini kurang lebih ada berapa layar, Mister? Ada 9 layar. Jadi kita stay tune dengan senyum kita masing-masing. Oke, layar pertama silahkan. Layar kedua. Layar ketiga. Sarangeyo juga boleh. Layar keempat. Aduh gaya apa lagi ya?
layar kelima, layar keenam, layar ketujuh, layar 8, dan layar 9. Oke, terima kasih untuk partisipasinya Papa Mama dan para guru yang sudah bergabung, juga Miss Grace tentunya. Luar biasa, hari ini kita semakin dikuatkan. Coba sebelum kita akhiri di chat Zoom-nya, silahkan semua siap dengan keyboardnya. Bagaimana Papa Mama, guru-guru dengan diskusi kita pagi hari ini, apakah memberikan hal yang positif, semangat baru, dan boleh diketikkan harapan apa yang akan setelah ini Papa Mama lakukan untuk kita bersama-sama mendampingi dunia digital anak-anak kita. Silakan diketikkan. Karena luar biasa ya Miss Grace ya, diskusi hari ini sederhana tapi memang penting, dan saya yakin, kami yakin bahwa 50%, bahkan 75% setelah dari EduParent pagi ini pasti langsung menerapkan bagaimana menjadi teman yang baik untuk anak-anak, bagaimana kita menerapkan pola asuh yang terbaik, bagaimana antar orang tua baik papa maupun mama bersinergi bersama guru-guru juga untuk kita bekerja sama mendampingi perkembangan anak-anak kita. Wah, luar biasa. Mantap, mungkin positif. Saya baru ingat satu hal lagi. Silakan Miss Grace. Karena tadi diminta dari sisi teologi juga. Memiliki anak kan sebenarnya anugerah ya. Jadi terkadang kita lupa anugerah ini perlu di responsible dengan baik. Bagaimana tanggung jawab kita terhadap anugerah yang sudah Tuhan berikan pada kita. Jadi parenting itu bukan hal yang mudah, dan kita perlu menjaga aset yang Tuhan sudah berikan ke kita itu dengan baik supaya itu bisa berkembang. Mungkin itu. Siap. Jadi ini anugerah dari Tuhan dan wajib kita kembangkan, kita tumbuhkan sebagai bentuk syukur kita juga pada Tuhan. Begitu ya Miss Grace ya? Setuju. Bagaimana Papa Mama, siap untuk berubah? Dan terus kita melakukan pendampingan yang terbaik? Wah, di chat langsung rame. Siap. Oke. Setelah dari sini Miss Grace, jangan kaget kalau nanti chatnya Miss Grace juga penuh. Karena banyak mungkin yang ngobrol lagi sama Miss Grace. Boleh. Oke ya, boleh dong dikasih mungkin emoji lagi biar kita penuh warna love-nya atau mungkin dari Papa Mama. Oke, wah ramai sekali ini. Ada banyak cinta dari kegiatan EduParent ini. Miss Grace, terima kasih sekali. Papa Mama, terima kasih. Dukungan yang luar biasa, partisipasi yang luar biasa. Teman-teman guru yang ada di Putra Nirmala maupun Talenta, kita siap mendampingi bersama. Kalau tadi kita awali dengan doa, kita juga akan tutup dalam doa. Baik. Saya akan menutup dalam doa, mohon izin saya akan memimpin dalam Katolik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Bunda Maria, terima kasih atas segala berkat-Mu. Kami boleh berdiskusi bersama, berbincang bersama dalam kegiatan EduParent kali ini. Engkau sudah menganugerahkan kepada kami anak-anak yang luar biasa, yang Engkau titipkan melalui para orang tua maupun kami yang ada di sekolah. Biarkanlah kami bersinergi bersama sehingga anak-anak yang menjadi titipan-Mu ini dan kami pribadi bisa bertumbuh dan berkembang selalu menjadi lebih baik. Bimbinglah kami agar selalu update dan upgrade diri kami sehingga kami selalu bisa mendampingi dan mengawasi lebih baik dan kami bisa selalu memberikan hal-hal yang positif bagi semua yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bunda Maria, amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Terima kasih sekali Miss Grace, terima kasih sekali juga Papa Mama, teman-teman guru. Kita akan berjumpa lagi dalam kegiatan EduParent berikutnya. Tetap stay tune terus ya. Pola asuh, dunia digital, dan masih banyak topik-topik yang lain. Semuanya saling terkait, jadi jangan pernah lewatkan kegiatan EduParent-nya. Jangan lupa untuk mengisi link daftar hadirnya Papa Mama, dan boleh kalau mau update status. Jangan sampai ketinggalan EduParent dan acara-acara berikutnya di Talenta maupun Putra Nirmala. Sampai jumpa, terima kasih, selamat pagi.
Cek lu dong. Halo. Wah, ini pertama masuk sekolah nih. Kelas 1 nih ya? Wah, mantap.